kami bisa minta kalau bisa mari kita buat ini diskusi ini berkualitas dengan cara kita buat aturan-aturannya dulu, Mbak Josel, ya kan? Aturan-aturannya, ya. Yang pertama itu kiranya jangan ada ungkapan yang mengarah kepada ujaran kebencian, menghina ataupun merendahkan baik keyakinan lawan diskusi ataupun pribadi lawan diskusi tersebut. Oke, right. Terus yang kedua untuk chat di dalam Zoom ini supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak elok untuk dibaca. Oh iya, betul. Yang bisa dinonaktifkan, alangkah lebih bijaknya dinonaktifkan. Dari tadi Pak. Oke, itu kami cuma sarankan aja. Terus yang ketiga nanti seperti kesepakatan di awal bahwa akan ada 2 moderator, 1 moderator utama, 2 komoderator. Nah, moderator utama ini yang akan menjalankan kelancaran diskusinya dan komoderator berfungsi diskusi ini berkembang. Artinya tidak ada lagi yang namanya pertanyaan berulang-ulang dan jawaban yang berulang-ulang sehingga diskusi ini tidak berkembang. Seperti itu. Oke. Aduh, aku mana bisa jadi moderator? Telepon Bang Awi, Bang Alif, Bang Awi aja, Bang Alif. Gak apa-apa, Mbak Josel aja moderator utamanya. Saya cuma sebagai komoderator aja, gak apa-apa, silakan. Ya, nanti kalaupun nanti Mbak Johel tiba-tiba ABC ada Pak Wiro gitu. Aku belum pernah ini loh. Gak apa-apa, bismillah aja. Bismillah. Bismillah langsung bisa insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum tuh ada Pak Wiro tuh gak enak sih sebenarnya minta tolong. Gimana Wironya kadang ya lompat-lompat yang sinyalnya menjadi host ya. Iya sinyal. Kemarin saya terakhir jadi host 2 kali kepental Kang Alif. Oh. Repot. Johel aja yang buka jadi biar rame juga itu. Nanti pokoknya kalau Mbak Johel nggak ada saya lanjutin. Sebenarnya sampean Bang Wiro yang lebih tegas loh. Kalau saya ini orangnya kan belum pernah jadi moderator. Insya Allah bisa. Bismillah yuk. Gak apa-apa Mbak Josel, ada komoderator Mbak Josel, silakan dibuka. Gak apa-apa. Oh oke. Ini saya kasih 1 co-host buat siapa? Bang Heri ya. Mungkin untuk bisa kalau menulis mungkin lebih sopan lagi untuk semuanya ya. Jangan menulis yang ini. Sebentar, saya kasih co-host Bang. Oke, saya jadi mana-mana. Bentar. Saya kembalikan lagi hostnya ke Bang Ucok. Biar tidur hostnya. Oke. Silakan. Sudah bisa dimulai ya. Bang Zuma sudah monitor di sini ya, udah ya. Oke. Sudah belum Bang? Ini siapa dulu tuh Pak Bang Zumanya tuh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran baik kan? Selamat malam Ustaz semua. Ya, malam kawan, malam masih. Suaranya kayak ini, kayak nggak tahu kenapa jauh gitu Bang. Bentar. Iya, memang jauh. Iya, jauh di mata, dekat di hati ya. Gimana dong? Gimana dong? Iya, oke. Lebay dong. Lebay. Ini Bang Tom sama Bang. Tapi jelas kan suaranya? Iya jelas, tapi nggak tahu kenapa kok kayaknya jauh gitu. Kenapa ya? Atau perasaan saya yang salah ya? Atau gimana, Bang Heri? Betul kayak gitu? Agak-agak itu tabe Puang. Agak-agak cempreng begitu. Maksudnya apa? Cek 1 2 3 cek dicoba, 2 3 1 dibacok. Cek. Oke, mantap Puang. Oke. That is clear. Tapi nggak clear banget sih. Gimana dong? Cukup sudah? Lah, tapi cukup. Cukup lah, oke. Sudah dimulai ya? Bisa dimulai ya? Gurunda saya nyimak dulu ya Gurunda. Ya. Dari ini Bang, sebentar. Ini bentar. Ini Bang Juli bisa. Oke. Bentar. Oke, di sini Bang Herdi sama Bang Tom ya. Apakah Bang Herdi sama Bang Tom? Oke. Tiga. Oh, tiga. Iya, ada Bro Daniel. Oh, Bang Daniel. Oke, Bang Daniel. Sama siapa yang Islam? Bang Alif, Suma. Uma.
Bang Alif, Ya, Don Suma. Bang Don Juma. Oke. Oke, udah ya. Dimulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita ada diskusi Pak Munir. Oke, sebentar. Dari Muslim ada Bang Zuma, Bang Don, dan juga Bang Alif. Kemudian dari Kristen ada Bang Herdi, Bang Daniel, Ininya satu. sama Bang Tom. Mungkin apa ini temanya, Bang? Temanya itu siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut, Mbak Josel. Oh, oke. Siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut, dengan tema siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut. Oke. Mungkin bisa dimulai. Oke, silakan untuk memberikan open statement dari Bang Zuma. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita buat sesinya aja dulu kali ya dalam untuk open statement. Sekiranya ini 5 menit waktu yang cukup untuk ketiga debaters ini, baik itu dari pihak Muslim maupun pihak Kristen. Jadi 5 menit pertama dari pihak Muslim ataupun pihak Kristen, begitu pula dengan sebaliknya. Lalu kita akan masuk pada habis opening, kita masuk pada sesi pertanyaan mungkin ya. Mungkin alangkah lebih bijaknya setiap orang itu dalam sesi pertanyaan 2 menit setiap debaters. 2 menit, lalu dijawab dengan lawan diskusi itu mungkin juga 2 menit itu cukup kira-kira para debaters atau teman-teman yang diskusi. 2 menit dalam menjawab pertanyaan kira-kira cukup tidak? Kurang, Pak. 5. Kurang ya? 5. Itu setiap orang. Oh, biasanya 7 menit untuk 3 orang atau 8 menit. 7 menit. 7 menit 3 orang. Oh, 7 menit 3 orang ya. Iya. Berarti Mbak Joseph, jadi kalau 3 orang ini setiap orang bertanya atau 1 kali input waktu? 1 kali input waktu. Oh, 1 kali input. Berarti mungkin pertanyaannya nggak lama, mungkin agak percepat kali ya ketimbang jawaban Bang Joseph ya. Mungkin pertanyaan 5 menit kali, begitu ya Bang Josel ya? Oh, untuk pertanyaan biasanya untuk khusus pertanyaan itu 4 menit, tetapi untuk jawaban 7 menit. Ya. Oke, seperti itu. Gitu. Iya. Lalu untuk statement closingnya itu sama juga ya, 6 menit. Seperti itu ya Mbak Josel ya? Iya. Oke, silakan Mbak Josel dimulai. Oke. Mungkin bisa dimulai sekarang ya. Oke, silakan untuk ini siapa yang it's for watch. Oke, untuk timernya sudah ada ya, Bang Tristan. That's my mom call me. Aduh, mamaku telepon, bentar ya. Bang, ini bisa dilanjutkan yang lain saja. Bang Wiro silahkan dilanjutkan ya, karena saya ada ini kesibukan. Karena kalau nggak apa-apa dari itu aja, dari moderator kedua dan Oke, baik. Silakan. Oke. Jadi untuk itu siapa yang mau duluan open statement-nya, apakah dari pihak Kristen atau pihak Muslim? Nah, karena tidak ada yang menjawab, biar moderator ditentukan. Karena pihak tuan rumah adalah pihak Muslim. Timernya itu Pak Tristan kan? Pak Tristannya. Assalamualaikum Pak Tristan. Pak Rahman aja kalau gitu. Oh ya udah. Siap. Ya, Pak Rahman. Oke, Pak Rahman timer ya. Nah, jadi karena pihak Muslim nonton rumah, untuk itu kita beri kesempatan pertama untuk dari hidupkan pihak. Dulu share screen-nya, Bang. Oke. Silakan perwakilan dari teman-teman Muslim untuk opening statement. Ini berapa menit ini? Maju dulu aja. Ya, teman-teman, ini arah
debatnya ini maksudnya apa temanya ya? Saya tanpa konfirmasi tadi ya tiba-tiba dikasih jadwal. Jadi temanya Pak Ustadz itu tapi katanya sudah dikonfirmasi dari awal bahwa siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut. Katanya sudah ada kesepakatan tema ini. Oh, baik. Siapa yang bisa mengalahkan? Sekali lagi, iblis dan maut. Iya. Oke, bisa saya mulai ya? Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berdialog untuk kemudian membahas tentang siapakah yang bisa mengusir bisa mengalahkan maut dan juga mengusir iblis. Sorry Ustadz, ini berapa menit waktunya Bang? 6 menit untuk statement input semua, tiga debaters Bang. 6 menit. Jadi 6 menit ya. Ketiga 6 menit. Oke. Dari Ustadz ya. Iya. Jadi yang dapat mengusir iblis itu, dapat mengusir setan itu hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Sad ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi Allah mengatakan kemudian kepada iblis, keluarlah ya. Lalu kemudian iblis ini keluar dari jannah, dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, jadi Allah itu mengusir iblis, kemudian iblis itu diusir dan keluar. Lalu kemudian Allah mengutuk mereka. Jadi yang terkutuk itu adalah iblis. Ya, dedengkot iblis itu selalu dikutuk memang. Lalu kemudian Allah itu mengalahkan maut. Itu udah pasti karena Allah itu adalah pencipta langit dan bumi yang sedetik pun tidak pernah merasakan kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang kemudian tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup terus menerus tanpa ada kematian. Ini yang kemudian Allah terangkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladina la yamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati meski sedetik, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Lalu di ayat lain Allah menerangkan, Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup secara terus-menerus dan tak jenuh-jenuh, tidak ada istirahat, tak butuh istirahat pada hari ketujuh untuk kemudian mengurus makhluknya. Lalu di ayat lain Allah menerangkan tentang dirinya. Wa anatil wujuhu li hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan semua wajah tertuntuk di hadapan Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Ini yang bisa saya terangkan tentang siapakah yang hidup dan siapakah yang mampu mengusir setan. Bukan dia yang dicobai oleh setan, bukan juga dia yang pernah mati terkutuk di atas tiang salib. Demikian sementara, silakan. Masih ada waktu mungkin? Ya, saya tambahkan sedikit dan mungkin dilanjut sama Ustadz Alif. Ya betul ya. Jika Allah itu yang kita imani itu adalah Allah yang maha memiliki segala yang hidup, Dialah pencipta segala kehidupan. Wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir, begitu. Al-ayah itu kita dapati di surah Al-Baqarah 28 ya. Jadi Dialah yang maha menghidupkan dan maha mematikan setiap makhluknya. Karena Dia yang paling berkuasa, Dialah Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang ditentukan kecuali oleh kehendaknya, yang meliputi segala ketentuan makhluk-makhluknya. Karena Allah juga sudah menerangkan, mau itu manusia, mau iblis, mau golongan jin, itu sudah jelas dalam Al-Quran diterangkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Imran 185. Jadi sangat jelaslah
siapa yang menjadi penguasa alam semesta ini? Yang kita imani itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan dari Bang Zuma. Silakan dilanjut Bang Alif. Timer. Oke, siap. Sorry, kemute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masih ada kebagian waktu ya. Allah lah justru yang menciptakan kehidupan dan kematian. Itu ada di surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitulah kurang lebih ayatnya, bahwa Dialah yang menciptakan, yang menjadikan kehidupan dan kematian, supaya Dia akan menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Sebenarnya kalau merujuk kepada tema ini di Islam itu alhamdulillah ya sudah sangat jelas dan tegas keterangan ayatnya. Allah segala sesuatu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Lalu bagaimana dengan iblis? Juga di situ iblis nyerah karena tidak bisa, karena apa? Ila ibadikal mukhlasun, kecuali hambamu yang engkau ikhlaskan, yang dipilih maksudnya, yang tidak bisa diganggu atau dikalahkan oleh iblis. Aku kayaknya nulis banget, maaf ya. Itu dulu, terima kasih. Mungkin Abang Juma lanjutkan. Iya, oke, jelas. Jadi Allah itu diterangkan oleh sifatnya sendiri, bahwa Allah itu maha hidup dan menghidupkan. Lalu kemudian ketidakberdayaan terhadap perintah Allah yang kemudian meminta kepada iblis untuk sujud, ya, menghormat kepada ciptaannya berupa manusia Adam alaihissalam, itu menjadikan justru iblis itu jatuh ke dalam maut dan dia harus diusir dari surga. Artinya yang mampu mengalahkan setan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia di luar daripada Allah hanya diberi kuasa untuk kemudian mengusir iblis atau mengusir setan. Yang lainnya tidak mampu mengusir apapun dari dirinya selain daripada atas izin Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 111 di mana dikatakan, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Sekira demikian. Oke. Masih ada waktu timer atau mau di stopkan? Habis. Kelihatan udah habis. Udah habis ya. Oke. Nah. Terima kasih Pak Ustadz Suma, Pak Ustadz Alif, dan Pak Ustadz Don ya buat pemaparannya. Dan sekarang waktunya dari pihak Kristen, silakan Pak Maliki dan teman-teman. 6 menit diberikan waktu. Halo, Ya, Bro silakan, Daniel. Pak. Bro Daniel. Ya, monggo Bro. Ya. Oke. Baik, selamat malam ya semua saudara-saudara di sini. Kita membahas topik siapakah yang dapat mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Menurut ya Alkitab atau iman Kristen, kita tahu bahwa di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan sampai sekian itu dikatakan, sekalipun aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus bahwa apa yang dimazmurkan oleh Daud itu terjadi. Orang-orang yang menantikan keselamatan daripada Tuhan itu digenapi oleh Yesus, dan pada kebangkitan Yesus di situ orang-orang juga dibangkitkan ya. Ada yang bangkit bersama Dia. Jadi ini pun menggenapi apa yang dituliskan di dalam Hosea 6 ayat 2. Saya akan baca ayatnya. Hosea 6 sorry ya, tunggu ya. Hosea 6 ayat berapa Bro? 6 ayat 2. Di situ dikatakan Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi orang-orang kalau nggak salah nanti sebentar kami akan buka ayatnya.
Di situ orang-orang menantikan kebangkitan Kristus sebelum mereka masuk ke kota kudus. Ya, jadi jelas sekali bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya dia sendiri, tetapi dia pun membangkitkan orang-orang yang telah mati sebelum dia datang, dan itu pun Yesus ketika Tuhan mengatakan bahwa dia mengalahkan maut, ya, bukan saja dia membangkitkan Lazarus, tetapi dia pun masuk ke alam maut itu, tetapi maut tidak berkuasa atasnya. Maut tidak berkuasa atas Tuhan, karena Tuhan itu adalah hidup. Dan hidup itu tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Jadi maut tidak berkuasa atas dia, atau maut tidak dapat menahan dia gitu. Jadi bukti bahwa maut itu dikalahkan atau sengat maut itu ditaklukkan, itu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Dan di dalam Filipi dikatakan bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Segala nama tak tunduk pada namanya. Jadi segala lidah itu tunduk gitu. Mau yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi tunduk kepada dia. Jadi tidak ada satu titik pun, ya, dan tidak ada satu entitas pun yang tidak tunduk kepada dia, sekalipun itu iblis gitu. Jadi semua takluk, dan dikatakan juga bahwa iblis pun gemetar kepada namanya gitu ya. Itu nanti sebentar kita akan bukakan ayatnya. Silakan Bang Herdi, kalau ada yang mau ditambah. Bang Herdi? Ya, halo bro. Ya, oke. Sorry, tadi lagi. Mungkin ada yang mau ditambah, silakan. Ya, oke. Topik kita, siapakah yang bisa menaklukkan iblis dan maut? Tentu pernyataan itu harus dibarengi dengan aksi. Ya, kata-kata harus dibarengi dengan aksi, maka itulah sempurna, penaklukan sempurna, atau pernyataan itu sempurna, atau klaim itu sempurna kalau ada buktinya, ada aksinya. Nah, di dalam topik kita ini adalah tentang iblis dan maut yang merupakan adalah hak prerogatif Tuhan. Penaklukan maut dan iblis itu adalah hak prerogatif Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 25, ia akan meniadakan maut, dan untuk menaklukkan iblis itu tidak pernah diwakili kepada iblis. Menaklukkan iblis itu tidak diwakili kepada malaikat. Buktinya di dalam Yudas 1 ayat 9, ketika Mikhail dan iblis memperebutkan mayat Musa, ya, di Yudas 1 ayat 9, di sana Yudas juga saya boleh share ya, Kak? Halo. Oke, boleh silahkan. Ya. Ini open statement harus share ya? Ya. Enggak, kalau share screen ini dijalankan waktu itu tidak nih biasanya. Dijalankan saja, bro. Dijalankan. Oke. Nanti saya digantiin sama Bang Goldian untuk jadi moderator ya. Bang Goldian Simbolon, silahkan mewakili jadi moderator, menggantikan saya. Terima kasih. Waktunya di stop pada saat mau buka share screen. Begitu share screen udah ini, silakan bicara, jalan waktunya. Oke, siap. Oke, mau share screen kan? Iya, mau share dulu. Oke. Lanjut. Oke, saya mau buka dulu ya. Yudas 1 ya. Yudas 1 ayat 9, bahwa di sini dikatakan ketika malaikat Mikhail dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi Mikhail berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi memang penghakiman itu adalah hak prerogatif Tuhan. Seperti Broto mau tambah, silakan.
Lanjut bro, lanjut. Masih berisik di sini. Ya, oke. Jadi waktunya masih panjang kan bro? Halo. Sudah habis bro. Oh udah habis, oke. Kasih tahu bro kalau udah habis. Oke. Pak Goldian, kayak mau gantikan Mbak Josel mana? Bang Goldian. Ini Atau masih bisa segmen digantikan? pertama ini kan? Oke, nggak masalah. Ya, Bentar. opening statementnya sudah selesai dari kedua belah pihak. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk itu Mbak Josel mau ambil alih, silakan. Oke, bentar. Atau Bang Farhan tolong bisa minta tolong untuk menjadi moderator. Bang Farhan. Ya udah, saya jadi moderator yang gantikan saya timer siapa ini? Nggak apa-apa. Oke, Bang Hiro silakan. Mungkin Yang gantikan timer siapa? Nggak bisa ya kalau jadi moderator sama ini. Harus fokus ke dua. Oke, Iya, siap, nggak bisa. siap. Harus timernya berbeda supaya moderator fokus. Berbeda. Gimana dong? Oh ya udah Bang, itu aja tadi yang moderator yang ngobrol tadi. Oke, nggak apa-apa, nanti Bang Rahman difokusi timer aja Bang Rahmannya. Mbak Josel masih ya? Oke, nggak baik. masalah sih. Jadi kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk itu sebelum kita mulai saya ingin bertanya kepada sekali lagi kepada kedua belah pihak, apakah sesi pertanyaan ini 2 kali tanya dan 2 kali jawab, atau 1 kali tanya 1 kali jawab? Bagaimana para peserta? Pak Ustadz, gimana? Supaya memuaskan di dalam sesi pertanyaan ini kita kasih pilihan 2 kali bertanya dan 2 kali menjawab, begitu pula sebaliknya, ataupun 1 kali menjawab saja atau 1 kali bertanya, begitu pula sebaliknya. Bisa 2 kali Bang, nggak apa-apa. 2 kali aja ya. Biar sekalian, ya. Supaya memuaskan ya Bang ya. Siap. Oke, baik. Untuk itu karena opening statementnya sudah dimulai dari pihak Muslim, mungkin pertanyaannya kita bisa kasih kesempatan kepada pihak Kristen untuk memulai terlebih dahulu. Timernya berapa menit bertanya Bang? 4 menit include 3 orang itu. 4 menit. 4 menit bertanya 3 orang, dan ketika lawan diskusi menjawab itu dikasih waktu 8 menit include 3 orang. Oke. 4 menit itu bertanya ya? Iya, 4 menit untuk bertanya. Oke. Silakan dari Bang. pihak Kristen. Oke. Bro Tom, Bro Daniel. Halo. Ya, halo. Bertanya ya Bang ya? Iya. Bang Herdi Aceng. Oke. Gini ya. Kita akan membahas topik kita siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut. Tentu kalau kita berbicara secara etimologi kata, mengalahkan itu ada aksi, ada action ya. Nah, seperti apa actionnya Allah Subhanahu Wa Taala jika memang bahwa mengalahkan iblis dan maut itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Actionnya seperti apa? Monggo. Oke, ada yang mau jawab? Langsung dijawab ini atau gimana? Tunggu dulu Pak Ustadz. Teman-teman Kristen masih ada waktu yang tersisa, itu apa mau sisipkan lagi pertanyaan yang lain? Pak tahan dulu sebentar. Bang Tom mau bertanya? Bang Henry cukup ya? Bro Daniel ada pertanyaan? Saya belum ada sih. Atau ya, baiklah kalau begitu. Saya dulu dah. Ya, tentu kita sama-sama membahas tentang menaklukkan maut ya. Yesus, ini saya pakai perbandingan dulu karena kita akan mengacu ke sana. Yesus
dia bukan hanya saja bangkit, tetapi dia pernah membangkitkan Lazarus. Ya. Dan itu pun dibuktikan ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, saya mau minta teman-teman dari Muslim coba tunjukkan bahwa memang Allah itu bukan saja tentu Allah tidak mungkin mati narasinya, tetapi paling tidak mampu membangkitkan orang-orang yang berperang dengan Nabi Muhammad yang mungkin saja mati pada perang itu lalu dibangkitkan. Itu aja pertanyaan saya. Oke, dari pihak Kristen ada lagi yang mau tambahkan? Mumpung masih ada waktu. Ya, mengalir saja. Saya mau nanya. Oh, masih ada lagi? Iya, saya mau nanya. Itu di dalam surah apa ya? Tunggu bentar ya. Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, Maha perkasa lagi Maha pengampun. Nah, di sini orang yang hidup begitu. Apa tujuan Allah menjadi mati dan hidup gitu? Untuk apa? Kan memang kalau tidak ada kehidupan ya dari awalnya memang tidak ada penciptaan, kan ketika diciptakan itu tujuannya supaya diberi kehidupan gitu. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup itu maksudnya bagaimana gitu? Mati di situ memang Allah ciptakan gitu. Bersama-sama hidup sebagai dua hal yang bertentangan secara langsung dari awalnya. Gimana ya pertanyaannya? Pasti dipahami lah ya pertanyaannya ya. Oke, nanti kami yang tegaskan, Pak. Iya, silakan. Masih panjang ya? Iya, masih ada waktu. Masih ada waktu timer. Iya, masih ada 1 menit 3 detik itu. Ya, oke. Kalau masih ada saya share aja tentang data-data bahwa saya boleh share ya? Oh, nggak bisa ya? Gini aja bro, kita percayakan ke moderator soal timer ya. Nanti diingatkan kalau memang sudah habis. Karena kalau mau share lalu halo. Ya, ini Anda mau share screen atau gimana, Bang Herdi? Ya wes, lanjut. Udah moderator? Oke. Jadi dari pihak Kristen sudah selesai ya? Ya. Jadi untuk teman-teman yang Muslim silakan langsung menjawab ketiga ini pertanyaan dari. Pertanyaan berapa menit, Bang? 8 menit, Bang. 8 menit. Oke, bentar ya. Bentar. Jadi sambil di setel. Jadi untuk teman-teman yang Muslim silakan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bang Herdi, Bang Daniel, dan Bang Tom dengan waktu 8 menit. Silakan. Ya, silakan sahabat, ada yang mau duluan? Silakan. Ya. Ya. Saya dulu untuk menjawab tadi ya pertanyaan terakhir tuh, yang 2. Oke. Malah lupa. Ya. Jadi apa tujuan Allah yang berkuasa tentang kehidupan dan dialah yang maha menghidupkan dan yang mematikan? Itu di Quran surat Ali Imran 185 saya bacakan ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam satu ayat ini sudah kita dapati keterangan maksud Allah ketika mematikan setiap jiwa. Begitu.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tetapi dalam fasenya di sini diterangkan dalam satu ayat saja dari Imran 185, di sanalah menjadi bridging ketika manusia disempurnakan pahalanya dan balasan-balasan setiap amalannya, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Artinya yang berwahyu di sini adalah Allah. Sudah jelas neraka dan surga itu adalah makhluk Allah juga. Allah yang menciptakan surga dan neraka, begitu. Dia tidak berbagi kekuasaan kepada siapapun. Itu sudah clear. Dalam satu ayat kita sudah ketahui, begitu ya kan? Dan sungguh ia telah beruntung jika kehidupan manusia berakhirannya dalam surga, kenikmatan surga, disempurnakan pahala. Dan di sini diterangkan kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdaya. Artinya mau senang mau susah di hidup di dunia itu ia yang memperdaya saja, begitu. Dan itu adalah ujian setiap manusia, apakah dia akan kembali kepada Rabb-nya dengan jalan keselamatan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para nabinya dan melalui kitab-kitab pewahyuannya. Itulah tujuan Allah mengapa setiap manusia itu akan merasakan mati, termasuk Yesus, termasuk Isa yang kita sebut, begitu loh. Karena Yesus atau Isa tidaklah memadai dia menjadi Tuhan. Kenapa? Dia dinyatakan dalam Bible dia datang dari surga. Berarti harus ada surga dulu sebelum Yesus itu. Jika benar pernyataannya seperti itu. Kedua, yang bangkit dari mati, faktanya tidak hanya Yesus itu dicatat dalam Bible. Ada Lazarus, saudaranya Marta. Tadi sudah disebutkan juga. Ada orang-orang kudus yang ketika katanya Yesus itu ketika menyerahkan nyawanya, itu orang-orang kudus berlarian itu, keluar dari kuburnya. Dan ada Elia yang pergi ke surga dengan badai angin. Nah ini sebetulnya harus jadi Tuhan juga itu. Kalau kriterianya saksi dan kebangkitan dari kematian. Begitu aja yang bisa saya jawab. Silakan dilanjut, Ustadz. Oke, baik. Dari ayat ini sudah jelas ya. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menciptakan kematian dan menciptakan hidup. Maksudnya di sini data ini kalau kita merujuk kepada original teks, kematian itu Allah yang menciptakan. Ketiadaan itu berasal dari Allah yang menciptakan ketiadaan. Lalu kemudian keberadaan, ya hidup itu juga Allah yang menciptakan. Untuk apa? Ini dijawab oleh ayat ini. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk agar supaya manusia itu diuji. Jadi Allah menciptakan ketiadaan menjadi ada, ya, lalu kemudian yang tidak ada, manusia yang tadinya mati kemudian dihidupkan, diadakan, itu untuk diuji oleh Allah. Siapa di antara kemudian manusia ini ya yang lebih baik amalnya? Ada orang tahu kematian itu pasti, tapi dia tidak melaksanakan kebaikan, amal kebajikan, tahu mereka. Mereka pun tahu ada kehidupan setelah kematian, tapi mereka tidak melaksanakan apa yang kemudian menjadi tuntutan dalam agama. Jadi tujuan diciptakannya kematian dan juga tujuan diciptakan kehidupan adalah untuk manusia itu diuji. Karena Allah itu tadinya ya berdiri sendiri, lalu kemudian Allah ingin dikenal, maka Allah itu menciptakan makhluk. Nah, ketika makhluk itu dicipta, maka manusia diuji berdasarkan terhadap apa yang kemudian Allah inginkan terjadi terhadap mereka. Oleh karena itulah semua rentetan para nabi pasti mengajarkan apa? Manusia akan dibalas berdasarkan atas perbuatan mereka masing-masing. Itu nyata itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah kemudian ya manusia pasti dituntut kemudian di dalam pengajaran para nabi untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, apakah Allah itu nyata bisa menghidupkan? Ya, kalau kita lihat apa yang Anda uraikan di kitabnya agama Yahudi, itu juga tidak pernah bisa dibuktikan bagaimana Tuhan di dalam kitab Kejadian menciptakan Adam. Siapa yang melihat? Al-Quran menerangkan, fakul nadribu biba'adiha, kadzalika yuhyillah mauta, wa yurikum ayati la'allakum ta'qilun. Ya, ini nyata di dalam Al-Quran. Allah berfirman, pukul mayat itu dengan sebagian daripada anggota sapi tersebut.
Demikian Allah kemudian menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan agar kamu mengerti. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memukulkan paha sapi kepada mayat yang sudah mati, orang yang sudah menjadi mayat. Mayat itu hidup. Itulah pembuktian bahwa Allah itu maha menghidupkan. Ya, demikian sementara. Silakan, masih ada teman muslim yang lain. Oke, silakan Bang Alif. Bang Alif? Ya, baik dilanjut dulu. Saya tadi ada insiden di sini. Maaf, satu sesi ini nggak ikut nyimak tadi. Maaf banget. Oh, oke, silakan Bang. Ya. Bang Zuma. Oke, silakan dilanjutkan Bang Zuma. Iya, jadi pertanyaannya tadi itu ya, bahwa hanya Yesus yang bisa membangkitkan, tapi kemudian nyata semua apa yang ada pada diri Yesus itu ada sumbernya. Bersumber dia menerima kekuatan, dia memiliki mukjizat, itu ada sumbernya, dan sumbernya itu adalah yang maha menghidupkan. Siapa yang maha menghidupkan? Dialah Allah. Yesus tidak ada dalil bahwa Yesus maha menghidupkan. Yang ada Yesus dihidupkan. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan mengusir iblis dari Gan Eden, itulah Allah yang telah mengusir iblis ya dari surga. Dialah Allah yang kemudian mengutus Adam untuk diciptakan untuk mengisi bumi. Jadi Adam itu diciptakan bukan untuk di surga, bukan untuk di Gan Eden, tapi dicipta untuk mengisi bumi. Oleh karena itulah kemudian Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup untuk kemudian menguji anak keturunan Adam. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi kita tidak bisa mungkiri ini. Kematian ada, kehidupan ada. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran, surah yang Anda sebutkan tadi, itu sudah benar. Karena kematian ada nyata di depan kita. Kematian juga ada, kehidupan juga ada. Berarti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 itu nyata adanya. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah, apakah Tuhan itu bisa mati? Apakah Tuhan itu bisa dihidupkan? Atau Tuhan itu yang mematikan dan Tuhan itu yang menghidupkan? Bukan sebaliknya. Ini yang kemudian yang harus kita jelaskan malam ini. Kalau tentang menciptakan mati dan menciptakan hidup itu sudah nyata ada. Dan tujuannya adalah untuk menguji manusia. Sekira demikian sementara. Makasih. Oke. Kakak Josel mau ambil alih sebelum saya lanjutkan? Oke. Silahkan dilanjutkan, Bang. Oke, baik kalau gitu. Jadi sekali lagi mau ingatkan kepada dua kebelah pihak bahwa sekali lagi kita ingat temanya ya, siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut. Kiranya pertanyaan dan jawabannya itu mengarah kepada topik diskusi seperti itu. Oke, sekarang gilirannya pihak saudara Muslim yang bertanya, waktu 4 menit. Silakan Pak Ustadz. Silakan Bang Zuma. Baik, pertanyaan saya sederhana aja ya. Tolong bantu saya untuk memahami ya. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwa Allah itu roh. Itu di Yohanes 4 nomor 24. Kemudian Yakobus 1 nomor 13, di situ diterangkan bahwa Yakobus 1 saya lupa dalilnya, yang jelas diterangkan begini, bahwa Allah itu tidak bisa dicobai oleh apapun. Ya, diterangkan dalam Yakobus 1 nomor 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Nah, di Yakobus 1 nomor 13 ini, terang di sini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa percobaan ini dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai. Nah, kalau Yesus itu dicobai, Yesus dicobai, berarti sama dengan Yesus ini adalah seorang dan dia bukan Allah. Itu jelas. Pertanyaan saya,
ketika Yesus itu dicobai dan ketika itu Yesus mengalami kematian, apakah kemudian ini tidak membantah dan tidak membuktikan bahwa Yesus atau sembahan orang Kristen yang ada selama ini itu adalah bukan Tuhan, tetapi manusia yang diakal-akali agar menjadi Tuhan? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 32 nomor 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi dia itu hidup selama-lamanya. Lalu kemudian di Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 32 nomor 40 dikatakan, Allah Tuhan itu kekal hidup selama-lamanya. Sedangkan 1 Korintus 15 nomor 3, Yesus mati, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan perbuatan-perbuatan kita. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kemudian Anda bisa dikatakan benar dalam kehidupan beragama, sementara Anda menuhankan manusia yang bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diterangkan Yesaya 32 nomor 40, yang hidup kekal selama-lamanya, tidak pernah mengalami kematian. Demikian. Ya, saya kuatkan kembali ini pertanyaan dari Bang Zuma. Saya menarik sebetulnya pertanyaan yang sama, cuma saya kuatkan saja. Jika Yesus berkuasa atas maut, pertanyaan saya ini, kenapa Yesus tidak berkuasa atas makar atau rencana atau siasat iblis itu sendiri yang telah membisikkan kepada hati Yudas untuk menyalibkan dia? Ini akan menjadi suatu yang kontradiksi jika dinyatakan Yesus berkuasa atas maut, tetapi oleh siasat iblis sendiri Yesus tidak berkuasa. Ketika iblis menggunakan muridnya sendiri untuk mengkhianati dia dan membuat suatu makar yang ujung-ujungnya Yesus harus mati di kayu salib, begitu ya. Jadi dipahami pertanyaannya ya. Jadi kenapa Yesus itu tidak berkuasa justru oleh makar rencana iblis ini sendiri, begitu loh. Ya, itu aja. Timer masih ada atau? Oke, timer masih ada. Oke. Udah habis, udah Hiro. habis. Udah Oke. habis. Nah, dijawab saya setel waktu 8 menit untuk dijawab oleh mereka. Silakan pihak Kristen langsung merespon pertanyaan dari teman-teman yang Muslim. Halo. Ya. Oke, silakan bro, monggo. Jawab pertama pertanyaan Zuma ya. Zuma mengatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai. Kalau kita merujuk pada teks aslinya, di situ dikatakan ya, kita buka, saya boleh share screen nggak? Jangan dihalang-halangi dong share screen-nya. Ini Silakan. Di pause. Tunggu ya. Ini ya. Yakobus 1 ayat 13. Jadi kita memaknai Alkitab itu gak sembarangan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ya, saya garis bawahi, keinginannya sendiri. Nah, di sini ia tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ini bukan berbicara iblis. Sorry ya. Ini bukan berbicara iblis ayat 13 ini. Karena kata yang dipakai di situ bahasa aslinya itu kakos ya. Saudara lihat ya. Ya, ini ya. Ini ya, saudara ya. Ini dari dalam diri. Jadi Allah itu tidak mencobai dirinya sendiri. Ini sifat yang jahat maksudnya. Manusia itu sering dicobai oleh dirinya sendiri.
Jadi bukan dicobai dari luar. Allah itu tidak mencobai dirinya sendiri. Makanya di ayat 14-nya dibilang begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, Allah ini tidak mencobai dirinya sendiri. Dan demikian dia pun tidak mencobai siapapun. Makanya berbeda ketika di Matius 4 itu ayat 1 jelas itu beda. Kalau iblis itu lain bahasanya. Ya ini ya. Sorry. Nih. Diabolu ya, devil. Jadi beda yang tadi saudara ambil ayat itu lalu berkata bahwa itu iblis yang mencobai, bukan. Itu berbicara tentang Allah itu dia tidak mencobai dirinya sendiri atau dia tidak memberikan dirinya itu kayak manusia gitu loh. Manusia itu seringkali dia itu yang mencobai dirinya sendiri atau keinginan jahat dari dalam hatinya yang membuat dia ingin melakukan dosa. Tetapi Tuhan tidak demikian. Lalu siapa yang dapat mencobai Tuhan? Manusia. Ketika Israel dituntun Tuhan dari Mesir keluar ke tanah perjanjian, di tengah perjalanan itu mereka mengeluh demikian ya, begitu rupa. Dan perkataan pengeluhan mereka itu Musa sampaikan bahwa kamu ini mencobai Tuhan. Jadi Allah tidak mencobai dirinya sendiri, tetapi entitas di luarnya seperti iblis ya, manusia. Ketika iblis bilang jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah ini, itu kan cobaan dari luar. Tetapi yang dimaksud di Yakobus 1 tadi saudara, kalau saudara belajar ya, maknanya itu maksudnya teliti, kritisi, mengkaji baik-baik ayat itu berbicara tentang Allah tidak mencobai dirinya sendiri gitu. Itu yang dari saya, Bang Tom atau Bang Herdi, silakan pertanyaan lain mungkin. Ya, aku jawab dulu yang Allah itu roh. Nah, kalau konsep di dalam Islam berdasarkan ayat tadi yang dijelaskan Al-Mulk itu ayat 2, berarti Allah itu menciptakan kematian dan maut dan hidup, mati dan hidup gitu. Nah, kalau di dalam konsep Kristen, Allah itu roh. Roh itu adalah sumber hayat, sumber hidup. Ya, tadi Bang Suma menjelaskan mati itu ketiadaan. Loh. Jadi Allah menciptakan ketiadaan. Kalau masalah menciptakan namanya ketiadaan, itu nggak perlu diciptakan ya, ketiadaannya ketiadaan. Makanya ya creation of nihilo itu kan dari diciptakan dari ketiadaan. Berarti ada yang menjadi penyebab, cuma satu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, bagaimana Allah itu menciptakan lagi ketiadaan? Gitu. Padahal dia sendiri yang berada, dia sendiri yang eksis. Apakah dia akan menghapus dirinya sendiri? Kan tidak. Nah, itulah kata Allah itu roh, artinya Allah itu tidak kelihatan, tetapi dia menjadi penyebab segala sesuatu dan dia berkuasa untuk mengatur segala yang diciptakan. Dia mampu membentuk, dia mampu memberikan nafas hidup, dia mampu mengatur semua ciptaannya sesuai dengan keteraturan alam semesta yang kita lihat sekarang. Jadi Allah itu roh, ya, itu maksudnya. Nah, kalau Allah itu menciptakan mati, tidak ada di dalam konsep Kristen Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Karena kalau seperti itu, Allah menciptakan hidup, ya, makhluk itu kan diciptakan jadi hidup, kan begitu ya. Kemudian diciptakan mati. Enggak. Mati itu terjadi karena makhluk ini, yaitu manusia, menolak untuk menaati Allah. Ya, disitulah konsekuensinya mati, gitu. Jadi dia terputus dari hubungan dengan Allah. Makanya konsep mati dalam Islam ini apa sih sebenarnya? Apakah hanya kalau misalnya ketiadaan saja, gitu ya? Berarti Islam mengajarkan manusia itu ya sudah habis kehidupan sekarang, ya sudah, kamu balik lagi kepada ketiadaan, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada apa-apa, gitu loh.
ya surga neraka itu sebenarnya hanya isapan jempol, karena dari awalnya toh konsep mati itu adalah kembali kepada ketiadaan. Nah itu, jadi begitu kira-kira jawaban yang untuk Allah itu roh. Silakan Bro Herdi. Pertanyaan kedua mungkin apa ya, Bang Herdi masih ingat? Pertanyaan kedua itu Allah itu roh, dijelasin. Iya, dua aja pertanyaannya. Oh, cuma dua aja pertanyaan. Bukan. Ya. Maksudnya ada 3 pertanyaannya. Moderator, berapa pertanyaan? Cuma 2. Jadi tadi saya. tadi Pak siapa namanya Ustadz Don penegasan terkait pertanyaan dari Pak Ustadz Suma. Oh ya udah. Kalau gitu cukup ya. Mau ditambahin Bro Herdi? Silakan Bro. Oh ya. Saya rasa sudah cukup Bro. Saya tambahin kalau begitu. Ya, maaf. Iya, terkait Yakobus 1 ayat 13 benar kata Bro Daniel tadi. Manusia itu berhubungan dengan keinginan manusia, ya. Keinginan berdosa manusia. Jadi itu yang sering mencobai manusia itu sendiri, karena dia sudah jatuh di dalam dosa, akhirnya keinginan berdosa itu selalu mencobai dia, ditambah lagi iblis yang membangkitkan keinginan itu lihat hawa nafsu. Nah, tetapi Allah tidak punya keinginan berdosa. Makanya tadi dipakai istilah eirastos gitu ya. Apeirastos gitu ya. Jadi dia tidak punya keinginan untuk hal-hal yang jahat, yang tidak baik di dalam diri Allah. Makanya dia tidak menciptakan mati, tetapi mati itu konsekuensi dari orang yang terpisah dari Allah, terpisah dari kehidupan. Karena Allah itu sumber hidup. Ketika dia menolak menaati Allah, dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kehidupan yang Allah berikan buat dia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Nah itu. Nah kata dia bolos untuk iblis itu memang penggoda, ya, pencoba, kan begitu. Jadi memang dia bolos itu. Makanya tadi Bro Daniel menunjukkan kata dia bolos yang disematkan pada iblis. Seperti itu. Jadi ini salah kaprah. Oke, thank you. Oke, masih ada lagi? Terima kasih. Oke, saya akan digantikan oleh Bang Dia, Bang Heri. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, Bang Dia, silakan ambil alih, Bang Dia. Jadi Bang Dia, jadi Bang Dia sekedar informasi tambahan untuk dalam sesi tanya jawab ini, Bang Dia, 2 kali kita memberikan kesempatan, baik itu pertanyaan maupun menjawab, begitu pula dengan sebaliknya. Silakan Bang Dia, diambil alih. Baik, dalam 8 menit ya? Ya, untuk pertanyaan waktunya 4 menit, menjawab 8 menit. Oke, sekarang bagian Muslim. Untuk menanggapi. Bagian Muslim bertanya. Sekarang bagian Kristen yang bertanya, Bang Dia. Oh, Kristen bertanya. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Baik, silakan dari pihak kekristenan untuk mengajukan pertanyaan. 4 menit untuk Anda. Oke, saya mau share dulu. Oke ya, saya mau share dulu Bro. Halo. Oke. Temanya kan siapa yang dapat sebentar dulu. Ada teknis kesalahan dulu bentar. Sebentar ya. Oke. Ya, udah. Mulai. Oke, temanya kan siapa yang dapat mengalahkan maut dan iblis ya. Itu temanya ya. Nah, di dalam Alkitab bahwa Tuhanlah ya, Tuhan sendiri yang mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Ya. Ini nubuatannya bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan ya kepala iblis, artinya mengalahkan total. Dalam Kejadian 3 ayat 15 nubuatannya, lalu tambah lagi di dalam Yesaya 25 ayat 8 ya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Adonai Hashem akan menghapuskan air mata ya daripada segala muka. Nah, itu digenapi oleh Yesus Kristus ya ketika dia disalib ya di dalam
dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, karena dia sudah mengalahkan maut. Bahkan juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5, ya. 1 Korintus 15 ayat 55. Maut, di manakah kemenanganmu? Ya, Yesus berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan, ya. Ini actionnya. Yang saya tanya tadi, actionnya seperti apa? Karena begini ya kawan-kawan. Contoh ya, seperti mengalahkan iblis. Kita urai satu-satu ya. Seperti mengalahkan iblis. Nah, di dalam Quran ya, surah 17:65. Surah 17:65 ya. Di sini Allah berkata, sesungguhnya hamba-hambaku tidak dapat berkuasa, kamu iblis ya, yang dimaksud iblis tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi di sini Allah berkata kepada iblis, iblis tidak punya kuasa atas hamba-hambanya karena Allah yang menjaga. Tetapi faktanya ketika iblis ya menyihir Muhammad, nah ini sesuatu yang harus dijelaskan. Artinya katanya Allah bisa mengalahkan iblis. Kok tiba-tiba iblis bisa mensihir Muhammad sampai 6 bulan ya. Nah, di dalam tafsir Qurtubi, mungkin agak lama ya saya bawakan ini karena saya bawa data dulu ya kawan-kawan ya. Surah 113 Asbabun Nuzul tafsir Qurtubi ya. Ibnu Katsir. Jadi Nabi itu disihir selama 6 bulan oleh orang Yahudi. Di mana ya? Sini, bentar ya. Selama 6 bulan. Agak lama ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti saya balik lagi. Saya uraikan dulu. Nah, di sini iblis katanya kan Allah bisa mengalahkan. Tetapi kenapa iblis bisa artinya mencebol pertahanan Allah Subhanahu wa taala yang katanya Allah bisa menjaga. Lalu kedua, tentang apa ya? Bro Tom dengan Bro Daniel mau bertanya? Takutnya panjang, Bro. Ya, aku tanya dulu. Oh ya wes, silakan. Saya cari dulu ini 6 bulan. Kalau iblis kan tidak mau sujud penyembah manusia waktu itu, terus dia minta kompensasi, minta dispensasi untuk tidak langsung dihukum. Nah, dia mau goda manusia. Kok jadi manusia yang jadi korban begitu? Maksudnya jadi kenapa harus manusia jadi korbannya iblis? Kan begitu, ya? Waktunya habis. Oh habis ya, waduh. Ya. Silakan. Yowes. Saya screen ya, waktu ya. Baik, saya mau sebentar Bang, saya mau konfirmasi dulu. Jadi pertanyaannya cuma satu dari Herdi ya. Dua Allah dong. Sebagai penjaga, Allah sebagai penjaga, tapi kenapa Nabi Muhammad bisa diguna-guna gitu ya? Kira-kira betul Herdi? Dua bro, kan satu kenapa manusia jadi korban, kan iblis dikasih dispensasi, manusia kok jadi korban. Oke, yang kedua, kenapa manusia jadi korban padahal dia diperintah menyembah ya, Tadi Anda mengkai kata iblis diperintah menyembah manusia ya. Jadi gini, iblis kan diperintah. Saya cuma mau konfirmasi saja, itu kata-kata Anda tadi. Tuhan memerintah iblis menyembah manusia, tapi kenapa manusia yang jadi korban? Nanti biar ditanggapi pihak Muslim. Bukan gitu pertanyaannya, bro. Kan perintahnya kan disuruh sujud penyembah, tapi iblis nggak mau kan. Nah, dia mau dihukum, tapi iblisnya bilang minta dispensasi karena dia yang akan menggoda manusia, kan begitu. Kenapa manusia jadi korban? Karena iblis menolak perintah Allah, itu jadi korbannya di situ. Baik, baik. Silakan pihak Muslim untuk menjawab. Oke, ya jadi saya dulu sahabat-sahabat sekalian. Jadi dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ketika kemudian Allah meminta kepada iblis untuk sujud kepada Adam, menghormat kepada Adam atas kesempurnaan ciptaan Allah berupa manusia Adam. Iblis tidak mau. Allah mengatakan mereka lebih mulia daripada kalian. Nah, iblis mengatakan bagaimana mungkin? Aku akan membuktikan bahwa hanya sedikit dari mereka yang akan seperti yang engkau harapkan. Nah, untuk membuktikan itu,
Iblis minta untuk ditangguhkan. Allah beri. Oleh karena itulah kemudian iblis diperintahkan untuk keluar dari surga. Qala sahaba faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaukum jazaa'an maufura. Dia diusir, ya. Lalu dikatakan barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam balasanmu, balasan kepada mereka semua. Itu kata Allah. Nah, kenapa kemudian mereka ini yang dibalas dengan neraka? Lah kan mereka mengikuti iblis. Kan ada perintahnya. Jangan kau mengikuti iblis. Ada perintahnya, jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa engkau mengikuti? Karena engkau mengikuti, maka engkau masuk tergolong kepada iblis. Diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Tuhan, tapi justru menyembah kepada yang lain. Maka karena itulah kemudian dia dibalas dengan neraka. Itu jawaban Allah. Itu jelas itu. Sama seirama dengan apa yang diciptakan, apa yang diceritakan dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 dan seterusnya. Bagaimana Allah kemudian mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis yang nanti kemudian dijadikan sebagai apa? Penubuatan katanya untuk Yesus, padahal bukan untuk Yesus, itu untuk Adam dan keturunannya. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang dikatakan surah berapa tadi, Al-Isra ya, Al-Isra, di mana di situ Saudara Herdi menerangkan tadi kalau nggak salah kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu bisa kena penyakit. Nah, disinilah kekeliruan Anda tidak mempelajari Al-Quran. Makanya jangan mengkaji Al-Quran hanya dengan cara Bible terjemah. Di ayat ini diterangkan, ya, di dalam Al-Quran diterangkan yang Anda sebutkan tadi, bahwa iblis itu memperdayakan siapa saja di antara mereka, ya, yang bisa kemudian ditipu dengan tipu muslihat. Bukan kemudian dikatakan bahwa siapa yang mengikuti aku dia akan kena sakit, bukan kena pelet sama setan, tidak. Yang dimaksud di sini yang diperdayakan. Yang dimaksud di situ di Al-Quran itu adalah mereka yang kemudian ya tidak membentengi akidah mereka dengan taat kepada Allah, itu akan menjadi pengikut iblis, bukan kena penyakit. Bukan begitu. Faktanya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah terseret di dalam cobaan setan, tidak pernah. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mengikuti setan. Adapun karena dia sakit, itu tidak dalam kategori dia mengikuti godaan setan, dan bukan berarti Allah tidak menjaga dia dari bisikan setan. Justru orang kena penyakit seperti Nabi Ayub dan seterusnya, itu justru ujian, bukan berarti mereka sakit karena mengikuti perintah setannya. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya diterangkan di Al-Quran, Allah berfirman kepada iblis, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka anak keturunan Adam yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dalam surah Al-Isra diterangkan bahwa dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu, dengan bisikanmu yang memungkai itu untuk engkau sesatkan. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Ya, silakan Anda kerahkan pasukan terhadap mereka. Kalau kamu bisa menyesatkan mereka, bukan berarti kalau kamu bisa memelet mereka, kalau kamu bisa membuat mereka sakit, bukan itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai dia kemudian kembali kepada Allah, tidak pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu yang perlu Anda pahami. Demikian. Oke, saya sambung mungkin ya, mumpung lagi bisa, Abang. Baik. Silakan. Herdi ini sebenarnya lagi-lagi memblunderkan diri sendiri ya. Terima kasih Bro Herdi. Pertama, ayat yang Anda angkat di surat Al-Isra bagaimana sikap iblis menggoda manusia. Di antaranya adalah menyesatkan manusia dari paham-paham kebenaran, terutama tentang ketauhidan keislaman. Nah, iblis ini adalah tugasnya demikian. Makanya dia akan datang dari atas belakang bawah-bawah, menyelewengkan dari ketauhidan, dari menuhankan Allah semata. Itu konteksnya demikian. Seperti ada iblis atau setan yang memang berbentuk jasad. Dia lakukan, dia katakan, Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas.
konteksnya surat Al-Isra itu kaitannya dengan surat 114 Bro Herdi. Saya kasih tahu bukan dengan 113. Kalau 114 itu minal jinnati wan nas, di antara golongan jin dan manusia itulah iblis yang suka menyesatkan keimanan seseorang. Di antaranya orang-orang yang suka memelintir ayat-ayat Allah, menggeser dan memfitnah ulama-ulama kami, merubah tafsir-tafsir ulama kami, dikatakan demikian, menyesatkan manusia dari keimanan. Itu adalah kalangan jin atau kalangan iblis atau kalangan setan yang berbentuk manusia. Kalau yang surat 113 itu kaitannya dengan a'radul basyariyah namanya, di mana ya sifat kemanusiaan Rasulullah itu umum seperti manusia pada umumnya. Beliau merasakan sakit, beliau merasakan haus, minum, lapar dan lain sebagainya, dan konteksnya beliau itu disihir. Ini logika akal sehat. Manusia biasa seandainya disihir oleh kalangan Yahudi waktu itu yang ahli sihir, yang memang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah, kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah syariatnya hukumnya sudah wafat. Justru di situ hadisnya, tafsirannya malah banyak menegaskan, aku karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya aku terselamatkan. Itu dalam konteks beberapa hadis dan periwayatannya. Jadi jangan konteks bagaimana seseorang yang menyihir Rasulullah, yang berkolaborasi dengan iblis, dikaitkan dengan iblis yang yang siap berjanji untuk menggoda manusia. Jadi beda menggoda keimanan, ketauhidan dengan seseorang yang niat jahat, meneluh atau menyantet, ya istilahnya seseorang yang berkolaborasi dengan iblis. Jadi kaitannya dengan 114 yang tadi surat Al-Isra, yang 100 yang kaitannya biasanya orang-orang yang suka menyelewengkan ayat Al-Quran. Kalau yang 113 itu sudah beda konteks. Mungkin saya itu aja dulu, terima kasih. Ya, jadi silakan Akhina. Saya cuma menguatkan aja apa yang dinarasikan Bunda Juma dan Ustadz Alif. Di sini sudah jelas ya. Saya coba share screen. Di surat Toha 69, saya bacakan saja. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Artinya, jika ada keterangan dalam hadis, tentu saja hadis harus bersumber kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Jika itu bertentangan, apalagi ada indikasinya dipelintir dari berbagai tafsir dan dipahami bahwa Nabi Muhammad itu telah terpengaruh sihir, nah artinya kita balik saja ke Al-Quran. Waktunya sudah habis, Bang. Ya. Udah habis waktu ya. Ya, gitu aja. Baik, ini kemudian waktunya bertanya ya dari pihak Muslim ya? Benar Bang, benar. Oke, jadi jawabannya adalah justru dengan peristiwa itu adalah bukti Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Baik, silakan dari pihak Muslim untuk mengajukan pertanyaan. 4 menit ya? Ya, 4 menit untuk pertanyaan, Bang. Oke, silakan. Iya. Ya mungkin saya dulu aja duluan. Iya, silakan Bang. Enggak, saya ingin mengingatkan saja, jawaban saya tadi belum dijawab. Pertanyaan saya ulangi aja ya. Karena saya rasa belum jawab. Jadi jika Yesus berkuasa atas maut, ini kenapa Yesus tidak berkuasa atas makar atau rencana siasat iblis? Begitu. Yang kepada, kan Yudas kan kita ketahui ya. Nah itu, kenapa gitu loh. Muridnya sendiri yang dipakai, yang telah terbisiki oleh iblis, dan itu adalah makar siasat rencana iblis untuk Yesus mati di kayu salib. Nah itu. Ya silakan, Bunda. Iya, tema kita terkait dengan siapakah yang berkuasa ya terhadap maut dan mampu mengusir iblis, ya kan? Nah, ternyata di kitab Yesaya Tuhan itu hidup selama-lamanya, kekal, tidak pernah mengalami kematian. Sementara Yesus mengalami kematian, berarti Yesus bukan Tuhan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan tidak pernah kemudian dicobai. Ya. Tapi Yesus itu dicobai di Matius 4. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, ya. Nah, pertanyaan saya, Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhan Anda Theos itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Theos harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini inti sembahan Anda itu roh. Nah, lalu kemudian di dalam pengajaran Matius 12 diterangkan iblis juga roh.
Bahkan diterangkan iblis yang roh itu ya berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, lah, bersih, tersapu dan rapi teratur. Kemudian nomor 45-nya di Matius 12, maka ia keluar, iblis ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Nah, ini ada 7 roh yang lebih jahat yang diajak keluar dari rumah kosong tadi oleh iblis yang satu, yang roh juga. Nah, di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ diterangkan Tuhan Anda berupa roh. Dikatakan itulah ke-7 roh Tuhan yang disebar ke bumi. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Anda adalah roh. Di Matius 12 di situ diterangkan ada 7 roh yang lebih jahat. Lalu kemudian di Wahyu 5 nomor 6, di situ 7 roh juga roh Tuhan Anda. Pertanyaan saya, kalau iblis adalah roh, Tuhan Anda juga adalah roh, apa perbedaannya? Bagaimana Anda bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan iblis, sementara wujudnya sama, sama-sama roh? Silakan. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada sisa waktu, Bang Zuma. Silakan, masih ada sisa waktu 1 menit 15 detik. Oke, silakan. Teman kita yang satu, Oke, Alif. Bang Alif kayaknya lagi ada masalah internal itu. Iya. Ya, jadi saya perdalam lagi ya. Tuhan Anda itu adalah roh. Iblis itu adalah roh. Penulis kitab Anda menuliskan dan melihat di Pulau Patmos dia terangkan, aku melihat. Dan itulah ke-7 roh Tuhan. Nah, di Matius 12 dikatakan ada 7 roh jahat ya daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan Anda adalah roh dan iblis juga adalah roh, ini perbedaannya apa? Bagaimana Anda bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan roh jahat? Contoh misalnya, ada pendeta yang mengatakan si pendeta ini goblok, yang satu juga mengatakan pendeta ini goblok. Nah, yang mana yang kemasukan roh Tuhan, yang mana kemasukan roh setan? Sementara mereka sama-sama roh dan mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang benar. Sama-sama di dalam dirinya ada Roh Kudus katanya. Nah, pertanyaan saya, yang mana ini? Ya, karena kalau dikatakan Tuhan Anda mematikan, faktanya dia dimatikan. Tuhan Anda kemudian mengusir iblis, faktanya Tuhan Anda dicobai iblis. Jadi coba Anda terangkan. Ini di awal Anda tidak pernah menjawab. Silakan. Baik, jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, ini udah berulang-ulang sepertinya ditanyakan, jika Yesus berkuasa atas maut, mengapa tidak berkuasa atas siasat iblis? Itu tadi dari Bang Don Rektor ya. Kemudian dari Bang Zuma, Tuhan punya roh, iblis punya roh. Iblis mengajak 7 roh yang jahat-jahat, kemudian Tuhan juga punya 7 roh. Gitu. Apa perbedaannya dan bagaimana pihak kekristenan ini membedakannya? Jadi apa perbedaannya dan bagaimana membedakannya? Silakan, 8 menit untuk Anda. Saya dulu ya. Oke. Bro Daniel, Bro Tom. Ya. Saya dulu ya. Oke. Silakan, saya mau Bro. jawab silakan Bro, lanjut. Silakan, Bang. Oke, saya menjawab si Don ya. Saya mau share dulu dong, Bro. Halo. Oke. Jadi Bro Don, oke ya. Kenapa iblis pertanyaannya tidak mampu? Yesus tidak mampu menghalau rencana iblis. Gini ya. Iblis itu sistematis ya rencananya. Dia ikut alur. Oke, di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 ya kita bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus harus ke Yerusalem, harus disalib. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, yaitu penyaliban, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Di sini Petrus ya berusaha menggagalkan penyaliban. Petrus berusaha melarikan Yesus supaya tidak disalib atau diserupakan. Apalah usaha si Petrus. Nah, Tuhan Yesus langsung merespon. Maka Yesus dan berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di mananya Yesus gagal, bro? Ketika Petrus berusaha ingin menggagalkan penyaliban dengan cara apapun, mau melarikan Yesus, mau menyerupakan Yesus, ya, tidak berhasil. Iblis memakai Petrus untuk menggagalkan penyaliban, justru kena hardikan, "Enyalah engkau iblis." Ya, jadi Bro Don salah. Oke, nanti tahapan berikut nanti Bro akan menuju ke Yudas, pasti ke situ nanti. Karena iblis ini cara kerjanya sistematis, Bro. Dimanapun dia akan bekerja, ya. Oke, silakan Bro Tom, Bro Daniel. Ya, jadi jelas bahwa yang menghalangi atau tidak setuju dengan penyaliban itu, yang ingin menggagalkan penyaliban itu pasti dari iblis. Dan banyak ya cerita apokrif itu yang menarasikan bahwa Yesus itu tidak disalib, dan itu pun dikutip atau ada di dalam Quran juga. Nah, jadi nafas yang sama yang dihembuskan oleh iblis itu ada ya di Quran, saudara. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena juru selamat itu dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bukan iblis yang membunuh dia. Dia menyerahkan dirinya ya. Ketika di Yohanes 18 saudara baca, di situ dikatakan ketika dia berkata akulah dia, di situ orang-orang yang akan menangkapnya itu jatuh roboh ke tanah. Dan nyambung dari pertanyaan saudara Suma, bahwa apa bedanya roh Allah dengan iblis gitu. Iblis juga roh. Iblis itu saudara, dia itu makhluk roh. Dia diciptakan ya. Dia diciptakan, dan iblis itu dia itu terbatas. Ada suara gak? Ada suara. Dia itu iblis itu jangan motong ya kalau saya lagi bicara. Iblis itu dia itu terbatas, tidak maha kuasa, tidak maha hadir. Sedangkan Allah itu maha hadir. Ya, jadi beda roh yang terbatas dengan roh yang maha kuasa gitu, maha hadir. Makanya di Mazmur 139 ayat 7 ya, mohon di pause sebentar, saya mau share screen. Mohon di pause, saya mau share screen. Ya. Mazmur 139 ayat, nah ini ya, ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Ini saudara perhatikan baik-baik. Di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya Allah itu maha hadir. Ke langit dia ada, ke dunia orang mati dia ada. Bagaimana Allah itu dapat masuk ke dalam dunia orang mati? Ya kan? Sedangkan Allah itu, dia itu hidup. Tentu kematian tidak bisa menguasainya. Lalu bagaimana dia dapat ke sana? Nah, perkataan Daud ini merupakan perkataan profetik juga. Bahwa Daud itu percaya sekalipun dia mati, Tuhan akan menyelamatkan dia dari dunia orang mati. Makanya ketika Yesus mati, ya, dia ke alam maut itu untuk membebaskan roh-roh yang dipenjara di sana. Gitu. Jadi bukan sekedar ngomong doang nih di Mazmur, itu digenapi. Jadi jangan bilang Yesus Allah itu nggak mati. Aduh, ini salah paham. Mati itu hanya kepada makhluk. Sedangkan Allah itu adalah hidup. Dia mati dan dia bangkit gitu. Dan dia itu ada maha hadir ya. Dia sekalipun ada di dunia orang mati, dia pun ada di sorga gitu. Bukan kayak
Allah yang hanya di tahta di Asia aja yang nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Oke, jadi jelas ya, Bang Tom silakan. Ya, jadi beda ya. Allah itu adalah roh yang superior karena dia yang menciptakan, sedangkan makhluk itu memiliki roh. Ya, memiliki roh sebagai sumber hayatnya. Dan dari mana rohnya makhluk-makhluk ini? Diberikan oleh Allah yang sumber segala sesuatu, sumber hayat. Ya, jadi ketika manusia mati itu berarti kan rohnya terpisah dari jasadnya. Nah, saya tidak tahu konsep Islam bagaimana. Nah, kalau misalnya Allahnya Islam nggak punya roh, bagaimana dia hidup? Sedangkan roh itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kan begitu. Jadi itu kata hidup situ dalam bahasa Ibrani kan juga mengacu kepada kata haya. Ya, ehye aser ehye, Keluaran 3:14. Ya, aku ada sehingga semuanya jadi ada gitu. Makanya saya kaget juga lihat Al-Mulk pasal surah Al-Mulk itu nomor 2 dikatakan Allah itu menciptakan mati dan hidup gitu secara bersamaan, dan sangat ini lagi mengagetkan lagi penjelasan kawan-kawan ya, ketika dijelaskan bahwa menjelaskan Al-Mulk tadi ya, salah satu narasumber mengatakan kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang memperdaya, ya, tipu daya supaya nanti pahalanya besar atau kecil atau hukuman atau apa dia dapat. Ditambah lagi datangnya iblis yang ketika nggak mau menyembah manusia, dia akan menjadi memperdaya manusia lagi. Jadi saya melihat konsepnya yang kawan-kawan sajikan di sini adalah manusia itu memang diciptakan hanya untuk menjadi korban tipu daya segala sesuatu dan mati gitu, dan memang sudah diciptakan dia untuk mati gitu lah. Ya, apa yang mau dikalahkan? Bagaimana Allah mau mengalahkan yang dia ciptakan sendiri gitu ya. Jadi terkait dengan Yudas, Allah berkuasa. Jadi rencananya Yudas itu kan gagal. Pikirnya kan Tuhan Yesus nanti akan memberontak melawan Romawi atau apa, enggak. Tetapi Tuhan Yesus mati, tetapi kemuliaan yang lebih besar dia tunjukkan, dia bangkit gitu ya. Jadi Allah itu roh, ketika dia hadir dalam daging, yang mati itu dagingnya itu loh, jasadnya itu yang dia tinggalkan. Ketika dia balik lagi ke situ, bangkit, itulah membuktikan bahwa dialah Allah. Gitu loh, dialah Allah itu sendiri. Nah, jadi pengkhianatan Yudas itu tidak menghasilkan apa-apa, justru membuat rencana Allah digenapi. Gitu. Baik, terima kasih. Cuman satu pertanyaan tentang roh iblis dan roh Tuhan, apa perbedaannya dan bagaimana cara membedakannya, itu masih PR ya, karena belum dijawab. Silakan sudah bertanya. Kalau memperhatikan sudah dijawab. 2 kali malah jawab. Ya. Silakan, 4 menit waktu Anda untuk bertanya. Oke. Saya tanya dulu atau Bang Herdi? Ya, boleh. Silakan bro. Nanti panjang pertanyaan saya. Saya akan kembali pada pertanyaan Anda. Saya akan balikan bahwa tadi dikatakan apa bedanya iblis dengan Allah ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah itu maha hadir. Sedangkan iblis itu dia itu diciptakan satu. Dia roh tetapi dia tidak maha hadir. Makanya malaikat itu diciptakan banyak. Karena dia itu tidak maha hadir, makanya dia diciptakan banyak. Sedangkan Allah itu maha hadir. Dia itu satu dan satu-satunya. Gitu. Bukan 3, bukan berapa-berapa yang Anda sering tuduhkan. Jadi sangat jelas. Nah, pertanyaan saya ke saudara, bagaimana Allah dapat membuktikan dia berkuasa sedangkan dia hanya diasi, gitu. Bagaimana dikatakan dia itu maha hadir, ya? Bagaimana dapat dikatakan dia itu mengalahkan maut sedangkan dia itu nggak pernah ke alam maut, dia hanya diasi saja. Bagaimana saudara menjelaskan ini? Itu. Makanya pertanyaan saya kalau diperbandingkan, ketika dibilang Yesus itu adalah Allah, mau tidak dapat menahannya, dia itu membuktikan. Orang bilang test drive, sekalipun dia ke dunia orang mati, dia tetap bangkit. Nah, sekarang saya tantang balik, Allah berani nggak ke dunia orang mati, bisa bangkit nggak? Itu aja, Bang Herdi silakan. Oke, izin ya Bro Tom. Lanjut bro, lanjut. Saya mau share dulu kawan-kawan, waktunya ini mepet.
Halo. Oke. Saya pertegas lagi ya tadi. Surah 17 ayat 65 ya. Surah 17 ayat 65 ya, di sini yang dimaksud adalah iblis ya. Ini bercerita iblis dengan Allah. Allah berkata, sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Allah berkata kepada iblis bahwa iblis tidak akan berkuasa kepada hamba-hambanya. Oke, kita lanjut lagi surah 16 ya. 16 ayat 99. Nah, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambil jadinya pemimpin. Oke, syaitan nggak ada kuasa. Lalu kita kembali tambah lagi datanya surah 15:42. Surah 15:42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa bagimu, yang dimaksudmu adalah iblis ya. Surah 15 ayat 42. Nah, di sini kalau iblis itu tidak punya kuasa, kenapa iblis mampu menyihir Muhammad selama 6 bulan? Nih, mengalami seakan-akan mengerjakan sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Jadi Muhammad itu disihir seolah-olah dia mendatangi istri-istrinya, padahal tidak. Nah, kalau Allah itu berkuasa atas iblis, kenapa Muhammad mampu disihir? Itu yang pertama ya. Karena topik kita adalah iblis dan maut. Nah, kalau Allah berkuasa atas maut, ya kenapa umat Islam itu ketika mati masih dicuci lagi di dalam maut, neraka dalam hal ini ya. Surah 19 ayat 71. Bukankah Allah bisa mengalahkan maut? Kenapa maut masih bisa menguasai manusia? Ketika umat Islam mati itu semua masuk ke dalam neraka. Neraka itu adalah maut. Nah, itu pertanyaannya, topik itu, apakah Allah mampu menguasai iblis dan maut? Kalau Allah mampu, kenapa umat Islam itu harus pergi kepada maut? Harus dikuasai oleh maut, lalu kenapa bisa disihir oleh iblis? Bisa dikendalikan oleh iblis? Lanjut, Bro Tom. Iya, saya tanya saja, apakah Muhammad itu berdosa? Sedangkan kalau nggak salah, yang tidak disentuh iblis itu pada saat kelahirannya hanya Maryam dan Isa. Kalau penjelasan dari kawan-kawan tadi kan seolah-olah Nabi Muhammad itu tidak berdosa gitu loh. Nah, kalau memang dia tidak berdosa, kenapa dia tidak bangkit? Karena begini, kematian itu kan kematian pada jasad. Roh itu kan, apakah memang di dalam Islam sendiri ada kematian pada roh? Kan tidak. Tapi bisa dijawab itu pertanyaan ya, gitu. Jadi 2 ya pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana Allah dapat membuktikan dia berkuasa, karena Allah tidak pernah turun dan mengalahkan maut. Itu yang pertama. Yang kedua, Herdi masih mengulangi pertanyaan tentang sihir dan dilanjutkan dengan mengapa muslim masih dicuci di neraka padahal Allah mampu mengalahkan maut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir adalah apakah Nabi Muhammad berdosa? Silakan pihak muslim untuk menjawab. Oke. Ada duluan? Silakan. Baik, saya sedikit dulu Abang ya. Iya, silakan Dinda. Ketika ditanyakan bagaimana Allah bisa mengalahkan maut, ini sebenarnya pertanyaan ini yang agak sedikit konyol ya kalau konsep di Islam. Kalau merujuk kepada Al-Mulk tadi dikatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bagaimana mungkin Allah bisa mati, berada ke alam mati? Allah itu yang maha hidup. Justru dia yang menciptakan kematian. Masa bisa masuk ke dalam kematian? Masa ikut merasakan mati? Kan ini aneh. Tadi juga sudah disinggung ayatnya. Bagaimana, apa sih itu kematian? Pertanyaannya. Di surat Al-An'am tadi sudah disebutkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu terpisah roh dari jasadnya. Makanya merasakan kematian. Si ruhnya tetap hidup, jiwanya tetap hidup, yang mati jasadnya itu terpisah gitu loh. Ada ayatnya karena Allah memang demikian di Al-Baqarah dipertegas kayak fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dan kepada akulah kalian kembalikan gitu. Kenapa engkau kafir kepadaku, kata Allah, kan gitu. Kalian itu sebelumnya itu mati, tidak ada. Lalu Allah hidupkan, Allah matikan lagi, dan kepadaku kalian kembali. Itu tugas Allah yang mengerjakan. Bagaimana Allah mengalahkan maut? Orang itu ciptaan Allah kok dikalahkan? Ini konsep yang agak sedikit konyol sebenarnya kalau ditanyakan kepada Islam ya. Bahkan di
tadi juga disinggung kenapa Allah itu diam di singgasana, jangan salah gitu. Justru wasi'a kursius samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ada di ayat kursi tegas. Allah itu malah memantau makhluknya, tidak ngantuk, tidak pula tidur. Allahul la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Banyak ayatnya. Ini konsep-konsep lemah kayak gini nih ya saya hargai, mungkin karena kawan-kawan tidak paham, tapi saya jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang lemah seperti itu tuh buat Tuhan kami itu mohon maaf gugur semua, nggak ada gitu konsepnya. Semuanya itu lemah ya. Lalu Herdi tadi tetap menyinggung saya kulitnya lagi aja bahwa ingat bahwa di surat Al-Hijr juga tadi katakan illa ibadikal mukhlasun gitu. Itu sudah dijelaskan bahwa ditegaskan kecuali illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka, artinya yang terpilih di situ. Karena apa? Ayat sebelumnya di surat Al-Hijr surah 15 itu dikatakan iblis yang akan menggoda manusia, Allah yang memelihara. Merujuk kepada surah 113 tadi, ingat itu namanya Aradul Basyariyah, merasakan hasil kerjaan sihir orang Yahudi. Rasulullah merasakan itu manusiawi, tetap Rasulullah terpelihara dari segala sesuatunya. Hadisnya juga di situ lengkap, silakan buka di ayat 4-nya, keterangannya juga jelas. Saya segitu dulu nanggapinya, terima kasih Abang. Oke, jadi Saudara Herdi ini dari dulu nggak pernah ada peningkatan ternyata ya. Di dalam surah Maryam ayat 71 itu untuk Kristen, seirama dengan Markus 9 nomor 49 bahwa semua Kristen akan digarami dengan api neraka. Ya, tingkatkan lagi ilmunya. Yang dimaksud di ayat 71 surah Maryam itu Kristen. Wa yaqulul insanu a idza mamittu la saufa ukhraju hayya. Orang-orang Kristen berkata, orang-orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku akan sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Lalu kemudian ayat selanjutnya menerangkan, di ayat 67 dikatakan bahwa, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, padahal sebelum dia belum berwujud, ya sama sekali, beliau kemudian manusia itu kemudian kami ciptakan, kata Allah. Lalu di ayat 68 dikatakan begini, Warabbika lanahsurannahum wasyayatin. Maka demi Tuhanmu sungguh pasti kami kumpulkan orang-orang kafir ini, Kristen ini bersama setan. Kemudian pasti kami akan datangkan orang Kristen ini, orang-orang kafir ini ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Lalu kemudian ayat 69 dikatakan bahwa kemudian pasti akan kami tarik dari golongan siapa saja di antara orang-orang ini yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu di ayat 70 diterangkan kemudian oleh Allah bahwa summa lanahnu malu a'lamu billadzina hum aula bihasiliyah. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Masa iya umat Islam dimasukkan ke dalam neraka? Padahal Allah itu sudah tahu. Makanya dikatakan summa nahnu a'lamu, kami tahu siapa yang harusnya kami masukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Siapa kafir itu? Ya Kristen. Bang Herdi, wa in minkum illa wariduha, dan tiada seorang pun di antara kamu. Siapa ini? Ini yang bertanya. Di ayat sebelumnya kan bertanya. Orang kafir itu bertanya. Dijawab oleh Allah kepada mereka yang bertanya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang ditetapkan. Ini untuk orang-orang kafir yang bertanya di ayat sebelumnya. Lalu di ayat 72-nya dikatakan, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jiziyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa ini? Kristen. Tidak mungkin. Orang bertakwa itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, dan membiarkan orang-orang zalim ini ya tetap di dalam neraka dalam keadaan berlutut, kekal di dalamnya. Ini jelas siapa yang zalim. Orang-orang yang sudah mengetahui Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu tidak dicobai setan, tapi kemudian masih juga menyembah kepada makhluk yang mati dan makhluk yang dicobai oleh setan. Demikian sementara. Silakan yang lain. Ya, saya tambahkan aja. Nah, ini nih, kecurigaan saya sejak dulu berarti dipastikan pada malam hari ini bahwa keimanan Kristen itu semakin meyakinkan saya bahwa hal kematerian, hal tubuh, dan hal
tentang kematian ini nggak paham. Gitu. Roh itu sifatnya abadi begitu loh. Tetapi dia akan kembali kepada Rob yang menciptakannya, karena kita mengimani Allah bukan roh. Dialah yang telah menjadikan segala sesuatu itu menjadi makhluk-makhluknya begitu loh. Nah, artinya Nabi Muhammad jika diterangkan telah tersihir dan telah terkena sakit, penyakit segala macam, Allah itu hanya melihat hati. Dan dalam hati itulah ada keimanan dan ketakwaan. Nah, inilah sebetulnya tugas Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan. Kembalilah ke jalan tauhid, kembalilah memurnikan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Begitu. Jadi ada tafsiran ketika Nabi Muhammad itu entah itu disihir, entah itu diracun, entah itu ketika berperang terluka, itu physically, bro. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah dan menyempurnakan risalah ke Islam dengan kaum muslimin itu sampai sekarang terbukti. Nabi Muhammad tidak pernah kita tuhankan. Nabi Muhammad tidak pernah terjerumus pada suatu hal yang keyakinannya musyrik. Begitu. Tidak pernah terjerumus pada suatu hal yang nista dan terkutuk. Yang indikasinya justru itulah yang terjadi dalam keimanan Anda. Yesus dipancang itu di kayu salib kan demi menebus dosa manusia. Faktanya manusia sekarang masih banyak yang berdosa. Nah, ini perlu dijawab juga gitu loh. Baik, terima kasih. Mungkin nanti sambil 4 menit ini ada satu pertanyaan bisa dijawab singkat saja yang belum dijawab. Apakah Nabi Muhammad berdosa? Mungkin nanti jawab singkat saja. Silakan 4 menit untuk bertanya. Oke, mungkin nanti Bang Juma aja yang bertanya lah. Ini tadi yang kelewat ya. Justru Nabi Muhammad itu maksum anil ma'as. Rasulullah SAW itu terpelihara dari perilaku dosa, berbuat dosa. Allah menjaganya. Ya, mungkin itu saja saya jawab. Terima kasih, lanjutkan. Iya, pertanyaan saya masih yang tadi ya, bahwa dikatakan di dalam kitab Anda bahwa roh jahat, bahkan iblis pun diterangkan dalam 2 Korintus 11 nomor 14, itu bisa menyamar sebagai roh yang baik, roh yang suci. Apa itu? Malaikat terang. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apabila ia berkata, maka dia berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia membunuh manusia sejak awal mula berkarir. Ini yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab Anda. Nah, sekarang ketika dalam 2 Korintus 11 nomor 14 dikatakan, ya, kau tidak usah heran, kata Paulus, sebab iblis pun yang adalah roh itu bisa menyamar sebagai malaikat. Berarti bisa menyamar sebagai esensi atau pribadi yang baik, yang datang mengajarkan hal yang baik menurut pikiran Anda. Contoh, mengajarkan menyembah manusia, mengajarkan makhluk yang pernah mati, mengajarkan menyembah makhluk yang pernah dicobai oleh setan. Ini adalah pekerjaan roh. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada roh yang mengajarkan kalian menuhankan 3 pribadi, ya, yang mana Tuhan kalian itu ada 3 pribadi, apa bedanya dengan iblis yang juga bekerja kepada orang-orang Roma yang mengajarkan mereka menyembah kepada 3 pribadi dewa? Dewa mereka juga ada yang menjadi makhluk, kemudian dicobai juga oleh setan. Ada juga yang mati, kemudian dibangkitkan. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya Tuhan kalian yang adalah roh, ya, dengan iblis yang juga adalah roh? Kalau Anda di awal tadi mengatakan Tuhan itu adalah roh, sehingga kalau Tuhan yang umat Islam tidak memiliki roh, maka dia mati. Itu sifatnya makhluk. Makhluk itu butuh roh untuk hidup. Kalau Tuhan dialah yang menciptakan roh. Ya, pencipta roh itu tidak butuh roh untuk hidup. Karena dia maha hidup. Yang dikatakan maha hidup beda dengan hidup. Makhluk dia bisa hidup karena ada roh. Kalau yang namanya maha hidup, dia yang menciptakan roh untuk digunakan untuk menghidupkan makhluknya. Jadi kalau ada makhluk yang diciptakan, ya kemudian diberi roh oleh Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, pertanyaan saya,
Tolong dipertajam jawabannya, karena saya tidak bisa menemukan lagi indikasi kuat perbedaan antara Tuhan kalian yang mengajarkan kalian menyembah kepada makhluk yang bisa mati dan bisa diuji setan, dengan Tuhan kalian yang adalah roh yang diceritakan bertanduk 7 dan bermata 7. Kemudian ketika tadi Anda mengatakan kenapa Tuhan menciptakan kematian, ingat, di dalam Kejadian 6 nomor 3, Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berarti Tuhanmu juga telah menciptakan kematian, karena dia cuma mentarget manusia hidup hanya 120 tahun, meskipun itu bohong-bohongan, karena ada manusia yang kurang dari 120 tahun, ada yang lebih. Ya, itu Kejadian 6 nomor 3. Kembali kepada pertanyaan saya, apa kira-kira yang lebih tegas, yang bisa kemudian kita buktikan perbedaan antara Tuhan kalian yang roh dengan setan yang juga adalah roh? Silakan. Baik, pertanyaannya dari Bang Zuma adalah pendalaman terhadap pertanyaan terdahulu ya. Bagaimana membedakan roh iblis dan roh Tuhan? Ya, bagaimana cara membedakan dan apa perbedaannya? Silakan. Oke, saya mau share. Halo. Baik. Bentar ya, Bro. Oke, iya, Bro. Saya ingin membedakan ya. Gini, Bro. Jadi roh setan dengan roh Tuhan, ya, itu ada roh setan itu roh jahat, iblis itu roh jahat. Roh Tuhan itu roh kudus. Oke? Oke. Cara membedanya seperti ini, Bro. Wahyu 21 ayat 8. Di sini. Jadi setan itu mengajarkan kejahatan. Setan itu melegalkan dosa masuk surga. Itu setan. Apapun kejahatannya, berzina, mencuri, bersundal, ya, menyembah berhala, itu dilegalkan oleh roh iblis. Roh iblis itu melegalkan dosa masuk surga. Tetapi roh kudus, ya, tidak ada toleransi dengan dosa. Oke, contoh ya. Ini di dalam Alkitab. Kita masuk ke dalam contoh ya. Roh iblis seperti ini, Bro. Oke. Bukhari ya. Bukhari 2983. Oke. Nah, ini Jibril datang, ini pembeda ya. Kan Anda tanya apa bedanya? Jibril berkata kepada Muhammad, siapa yang meninggal dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Betul kata Bang Suma tadi, dan tidak masuk neraka. Oke? Jadi orang yang penting beragama Islam dan tidak syirik itu langsung masuk surga, auto selamat. Meskipun dia berzina ataupun mencuri, legal. Itu adalah spirit yang diajarkan oleh iblis, bahwa setan mengajarkan, iblis mengajarkan dosa apapun legal, masuk surga, yang penting tidak syirik. Oke. Kita teguhkan lagi dengan data Quran. Ya. Benar ya, kata kawan Kusuma ya. Surah 3 ayat 19, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Benar, kata Bang Suma. Jadi, apapun tindakan Anda, apapun dosa Anda, selama Anda tidak syirik, selama Anda tidak mendoakan Allah, Anda pasti selamat. Anda pasti surga, menurut Bang Suma. Nah, dan ini, kita identifikasi Jibril itu siapa ya. Oke. Kita buka di dalam tafsir Qurtubi ya. Nomornya, oke. Saya balikan dulu. Oke. Nah, iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan dan berkata, apakah aku bisa mendapati seseorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait persoalan Barsisa? Setan menjawab, si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Oke? Jadi di sini diidentifikasi Jibril itu adalah setan, pasukan iblis, ya. Ya, itu yang saya katakan tadi, Bro. Roh membedakan roh setan, roh iblis dengan roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, itu lihat ajarannya. Jadi jika ada yang melegalkan dosa masuk surga, itu roh iblis. Bro Daniel, Bro Tom, mau tambahkan? Iya.
saya lagi ya. Pertanyaan soal ketujuh roh Tuhan ya. Jadi 7 roh itu, angka 7 itu makanya saudara harus memiliki paradigma Alkitab. Ya, Alkitab selalu menggambarkan 7 itu angka sempurna. Jadi roh yang dimaksud itu adalah roh Tuhan yang memang sempurna. Jadi kenapa roh itu dicurahkan kepada jemaat-jemaat? Karena roh ketujuh roh atau roh yang sempurna itu akan menuntun mereka kepada kebenaran dan menginsafkan mereka kalau ada kesalahan. Jadi ketujuh roh itu bukan tujuh roh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan begitu. Angka 7 itu adalah lambang daripada kesempurnaan yang akan membimbing jemaat Tuhan untuk berjalan kepada kebenaran, mengajarkan orang kepada hal yang benar. Itu. Tetapi roh iblis, betul yang katakan Bang Herdi, roh iblis, roh setan itu mengajarkan orang membunuh tapi masuk surga gitu. Itu bedanya di situ. Jadi kalau Anda bilang ada pendeta yang mana nih yang benar, pendeta ini bilang ini lebih benar, ini lebih benar. Kita lihat pendeta itu kehidupannya bagaimana gitu. Jadi jangan sampai saudara tertipu dengan klaim-klaim ya, tetapi lihatlah perbuatan, tindakan, apakah memuliakan nama Tuhan atau memuliakan dirinya sendiri. Jadi beda ya. Nah, tadi pertanyaannya apa lagi ya? Roh apa ya? Allah punya roh. Allah itu adalah roh, bukan Allah punya roh. Nah, ini salah kaprah orang-orang ini ya. Maksudnya Allah itu adalah roh. Jadi bukan Allah punya roh kayak manusia. Kalau Allah yang punya roh itu makhluk. Itu bukan Allah itu. Allah itu disebut di dalam Yohanes 4 ayat 4, Allah itu roh. Artinya roh itu ya adalah Allah itu sendiri, ya kan? Tetapi malaikat dia itu makhluk roh gitu. Dia diciptakan. Makanya dia itu terbatas, cuma satu doang, dia nggak bisa hadir. Tetapi Allah yang roh itu, yang kita tahu dia pencipta, dia itu maha. Maka omnipresent itu melekat pada dirinya gitu. Ya, maha kuasa dan sebagainya. Jadi terminologi dasar ini saudara pun nggak paham saya lihat ya. Sehingga mengkritik yang ada di dalam Alkitab. Saya pikir kalau berbicara roh iblis dan roh Tuhan itu, atau Tuhan yang ada roh itu sangat mudah dijelaskan. Tadi Bang Heri sudah jelaskan bahwa roh Tuhan dan roh iblis itu gimana sih? Ya roh Tuhan itu kan roh iblis itu kan najis. Sedangkan roh Tuhan itu pasti kudus. Makanya disebut dengan istilah roh kudus di Alkitab gitu. Tetapi Tuhan itu sendiri adalah roh. Jadi tolong dipahami penjelasan kami gitu. Itu aja sih, Bang Tom mungkin. Iya. Jadi roh manusia, malaikat semacam diciptakan dari mana? Dari nafas Allah. Allah meniupkan gitu. Jadi dibentuklah dari situ, dari tiupan Allah ini dibentuklah, bisa dibaca Sakaria 12 ayat 1. Jadi itu semua ciptaan. Sedangkan Allah itu roh. Ya, dia sumber hayat. Makanya ketika di Quran dikatakan Allah itu menciptakan kematian, itu satu hal yang asing sekali. Jadi kok maut diciptakan? Maut itu terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, setan-setan juga tauhid, bro. Ya, kalau di dalam konsep Kristen itu, di dalam Yakobus katakan setan-setan pun mengatakan Allah itu satu, gitu ya. Nah, benar kata Bang Suma, malaikat terang itu, malaikat gelap itu, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, ya. Makanya di dalam konsep Kristen, di situ berbicara tentang berita Injil. Siapa yang memberitakan Injil, bahkan dari malaikat-malaikat pun, itu malaikat-malaikat yang menyamar. Makanya kita tidak pernah menerima ada satu kitab yang baru turun, katanya diterima misalnya di gua atau apa, yang sama sekali berbeda dengan berita Injil. Nah, itu cara membedakan mana malaikat terang yang benar-benar terang, mana malaikat-malaikat iblis yang menyamar gitu. Dia membawa risalah apa, berbeda dengan Injil enggak yang dibawa rasul-rasul. Kalau sudah beda ya sudah, itu malaikat gelap gitu. Habis waktunya ya? Habis. Baik, terima kasih. Jadi interupsi moderator. Silakan, Bang. Barangkali kalau dengan cara seperti itu tidak efektif karena kita tidak menghabiskan satu topik gitu. Habis ini bertanya lagi, habis ini satu topik aja kita bahas tentang apa yang dipaparkan oleh saudara kita tadi, itu sampai selesai.
karena ngambang kesana kemari gitu. Nah, sekarang saya ingin menyikapi apa yang mereka katakan, termasuk Herdi tadi ya, melakukan tipuan dengan menggunakan hadis-hadis itu nggak bisa, karena kita bertanya terus gitu. Bro, cuma nggak bisa langsung mengambil alih. Ini instruksi, ini saran. Ya, Oke, baik. Mungkin saya sebagai komoderator dari pihak Muslim. Sorry moderator, karena dari pihak Kristen itu tidak bisa membedakan di dalam kitab itu kan kitabnya itu belum ada Al-Quran, belum ada Al-Quran kok jadinya ke Al-Quran. Harusnya ajaran Yesus itu yang harus Anda bedakan, bahwa malaikat terang juga, iblis itu juga bisa nyamar. Ambil di kitab Anda. Jangan lari 600 tahun kemudian baru ngambil kitab gitu. Kita kan lagi debat kan, Bro? Atau kita nanti ini rohnya mau Tuhan Anda yang ingin saya buktikan gitu. Ini juga Tuhan Anda, Bro, yang kita mau buktikan. Jadi begini, kalau mau TikTokan, boleh dibuka sesi TikTokan gitu. Jadi misalnya Bang Suma nanti mau TikTokan dengan Bro Herdi, boleh gitu untuk mempertajam. Lebih bagus begitu, Bro, kalau memang mau. Iya, karena apa yang diuraikan tadi Herdi itu juga berlaku di agama kalian. Kalian tidak ada lagi perintah Tuhan yang kalian lakukan. Siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, kalian diselamatkan kan? Ya, nanti bisa itu. Jadi jangan ke kitab orang lain dulu. Kalau di kitab Anda sendiri mengatakan siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia diselamatkan. Kan ada Roma 10 nomor 9 gitu. Iya, tapi kan ada konsekuensinya, harus mengikut Kristus. Nah, begini Bang Suma, kalau mau TikTokan, dia ikut Kristus itu masalahnya. Oke, alangkah lebih baiknya teman-teman yang Muslim atau teman-teman yang Kristen, kami pihak terlalu banyak pertanyaan, tapi kita nggak dapat poinnya. Netizen itu bingung. Saya pun nggak dapat poinnya dari Bang Suma kok. Saya nggak. Iya, sama karena kalian itu Tuhan kalian itu dicobai dan dimatikan. Udah kena di situ dari materi sebenarnya. Tema yang kalian pilih kan. Ketika iblis juga bilang, saya goda manusia dulu, jangan itu. Itu mencobai Tuhan, dan Tuhan kok mau nurut gitu loh. Di mana ada Tuhan dicobai? Enggak, mungkin begini teman-teman. Dalilnya? Pak Tom sama Pak Daniel. Lagian kalau dialog ngapain juga harus 3-3, kenapa enggak 10 sekalian? 1 lawan 1 aja lah. Mungkin orang kayak ketakutan kali. Begini dari pihak Muslim satu kompi gitu, nggak puas saya dialog 3-3. Dari pihak Muslim Bang Zuma ya, Bang Zuma yang maju ini 20 menit cukup kira-kira? Iya, mereka bertiga, saya sendiri, mending kayak gitu. Jangan, Bro, kamu sama saya. Jangan, Bro. Itu aja. Setengah otak saya aja. Kok Bang Suma emosi sih kelihatan sekali nih, Bang. Jadi gimana mau TikTokan Bang Suma, silakan gitu loh. Bentar, nggak ada yang menyerang pribadi ya, nggak ada yang menyerang pribadi. Dari Muslim Bang Suma, dari Kristen siapa yang mau maju? Kan tadi Bang Suma mau TikTokan sama Bro Herdi. Iya, sama kalian aja bertiga sekalian. Sekarang ini tema yang kalian pilih. Sekarang aja Bang Suma udah empot-empotan, gimana mau bertiga? Enggak. Ini masalahnya Herdi melakukan framing yang sangat luar biasa. Sama Bang Suma juga sama. Nah, dalil kitabmu kan ada tuh. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka diselamatkan. Kita ini dari tadi nggak keberatan. Masa Anda tadi keberatan? Anda ngomong ngoceh-ngoceh aja. Anda saya kan bertanya apa perbedaan roh setan? Anda nuduh apa? Anda menuduh Allah adalah setan kan? Dari dengan mengambil hadis. Nggak ada yang keberatan. Anda mau buat narasi liar pun. Lucu Anda ini, lucu Anda. Anda menuduh Allah itu setan. Itu kan pernyataannya. Karena dikatakan bahwa semua umat Islam itu akan masuk ke dalam surga. Kecuali yang melakukan kesyirikan. Berarti roh setannya adalah Allah kan menurut Herdi? Iya. Ustaz Suma, apakah mau apakah sesi TikTokan kita melaksanakan atau tidak, Bang Suma? TikTok aja ya. TikTokan. Jadi dari Kristen mewakili siapa, Bang Heri atau Bang Tom? Orang nggak ada ilmunya kok, masa mau dibiarkan aja waktu lama kayak begini. Ya situ Bang Suma juga nggak ada ilmunya, Ya nggak apa-apa, oleh karena itulah Anda menganggap saya nggak ada ilmu. Ayo kita TikTokan gitu. Silakan Bang Suma. Oke, sekarang dimulai saja. Mungkin untuk Bang Suma 30 menit untuk Bang Suma, silahkan. Untuk dari Kristen siapa, silahkan, karena mungkin dengan seperti ini juga tidak akan selesai karena 30 menit maksudnya memberikan kita TikTokan aja gitu. Nggak boleh ya, silahkan. Tetapi gini, karena kalau memang saya pikir dari beberapa menit misalnya Josel macet. Robot. Oke, kalau menurut saya sudah. Oke.
Kalau menurut saya, karena memang kalau diambil 8 menit atau 4 menit, itu tidak bisa diambil titik poinnya yang seperti apa jawabannya Nggak program bisa. memuaskan. Karena Iya. saya sendiri menyimak itu sangat-sangat tidak bisa diambil titik poinnya. Nanti akhirnya tidak akan bisa, dua-duanya tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang maksimal. Jadi mungkin TikTokan seperti yang Bang Suma bilang tadi, seperti itu saja. Dari Kristen siapa? Dari Muslim Bang Zuma. Oke, silakan. Iya, jadi gini, Apa yang mau gini, Dinda. ditiktokan Bang Suma? Mengenai tema lah, mengenai tema. Siapa yang bisa mengalahkan mau, siapa yang mengusir setan, kan gitu. Ya, Bang Suma mau komplain, mau TikTokan sama Bro Heri atau sama siapa, kan tadi komplainnya di Jadi mana? gini. Saya maju dulu, kemudian satu dari Kristen, kemudian habis itu 5 menit dari Muslim lagi, dari Kristen lagi. Jadi kita tiga-tiganya tetap main gitu. Iya, Jangan cuma nggak satu yang apa-apa. maju. Gini aja, berarti begini, Bang Suma dengan siapa, saya dengan siapa, Bro Daniel dengan siapa, tinggal dibagi-bagi berapa waktu. Gitu aja. Saya dengan Herdi aja. Oke, silakan. Mau berapa menit? Oke, tapi pastikan ya bro, jangan jela ya, teratur ya. TikTok kan teratur ya, bukan. Ini pakai timer enggak? Oh ya wes. Iya, di Silakan. timer aja berapa menit dibagi 10 menit Bang Suma 10 kalau menit. TikTok Oh ya benar. Kalau TikTok kan lama dia. Nggak bagi-bagi TikTokan. Enggak, jadi maksudnya begini ya, maksudnya TikTokan ini 5 menit dikasih waktu Ustadz Suma sama Pak Herdi untuk saling TikTok. Iya, jadi 10 menit kan. Jadi misalnya- dibatasi gitu, ada waktu dibatasi. Terus setelah waktunya habis baru gilirannya Pak Tom mungkin sama Pak Alif kali ya, Ustadz Alif. Ya, bisa. Nah, terus Tapi terlalu sedikit kalau 5 menit, Bro. Mungkin 10 menit ya. Iya, 10 menit berarti 20 menit semuanya. 20 menit berarti ya? Nah, atau 15 menit berarti 30 menit untuk satu Bang Suma dan Bang Herdi gitu, bisa. Oke. Karena Ustadz Alif lagi ada kendala internal, jadi saya pikir cuma 2 perwakilan aja ya, Pak Ustadz Suma dengan siapa? Dengan Ustadz Don, dan untuk pihak Kristen Bang Herdi dengan Bang Tom atau dengan itu? Bang Daniel aja, Bang Daniel. Bang Daniel. Oke. Iya. Silakan Oke, Bang Dia. Ya, ini 20 menit TikTokan ya, kata gantinya silakan ya berarti. Oke, berarti 20 menit ya total ya. Bukan bro, bukan begitu. Temanya siapa yang berkuasa atas maut dan siapa yang berkuasa untuk mengusir setan. Bang Dia, Begini, waktu bro. 20 menit total ya Bang Dia. Jadi begini Bro, 20 menit ini sebentar. 20 menit ini total TikTokan ya. Hanya total satu kali. TikTokan, Oke. Hanya satu menit. kali. Jadi begini Bro, jatahnya Bang Suma itu 10 menit, terserah dia mau kapan dia mau oper, terserah dia. Tapi habisnya 10 menit nanti. Begitu juga Bang Herdi gitu loh. Gitu loh. Oh ini Jadi- 10 menit ngomong sendiri maksudnya? Tidak, bukan begitu Bang. Bang Tom bukan begitu. Ini include 20 menit untuk kedua orang saling TikTok ceritanya. Oh, nanti saling motong. Saling motong, Bro. Saling Gini, motong. TikTok ini tidak ada yang bisa menjamin steril, pasti saling ngotot. Iya, jadi 10 menit masing-masing mempergunakan waktunya, kapan dia mau oper, kapan dia mau Oh, membantah. kalau begitu agak lama, tidak efektif juga kalau 10 menit Bang. Iya, Ustadz nggak Suma apa-apa. 10 menit. Kalau bisa begini, maksudnya gini, saya kasih solusi. Enggak begini Pak. Begini moderator. TikToknya Moderator begini. biar saya yang jelaskan Bang. Biar Iya, saya iya. jelaskan. Jadi moderator Oke, coba ya. dengarkan Jadi, baik-baik dulu. Yang saya pahami dari keinginan keduanya, 20 menit ini saling TikTok dengan cara yang baik, kata gantinya silahkan. Kalau 10 menit itu kepanjangan dan nggak jelas ininya juga gitu. Jadi 20 menit sehingga mampu mengurai. Yang saya tanya ini 20 menit sekali aja atau 2 kali? Begini, satu kali aja 10 menit dan 10 menit berikut. Jadi sama aja kan 20 menit. Saudara mengerti nggak? Jadi begini yang saya mau bilang. Saudara dengar dulu supaya jangan salah paham. 10 menit untuk Bang Suma, dia bertanya kepada Bang Herdi sepuasnya. Jadi kalau dia mau bertanya lama-lama, ya waktunya sendiri yang habis. Jadi habis 10 menit itu, balik lagi Bang Herdi yang bertanya. Batasnya cuma 10 menit mereka berdua gitu. Jadi bolak-balik gitu. Lama itu. TikTok itu dia 10 menit, saya 10 menit. Begitu saya bicara, mau bertanya, mau menjelaskan, waktu berjalan. Demikian juga Bang Nanti Herdi. bro kalau jelaskan panjang Lanjutkan lebar. waktu normal saja bro. Lanjutkan sesuai topik waktu normal. Oke lanjut saja. Karena begini,
Kalau Bro Suma jawab atau Bang Herdi jawab, bisa Bro Suma bertanya satu pertanyaan, Bang Herdi jawab 15 menit, Bro Suma nggak mempermasalahkan ya? Enggak lah. Kan 10 Ya menit udah. waktunya habis gitu. Iya. Udah serahkan ke moderator Bang Tom. Serahkan aja ke moderator udah. Iya. Oke, jadi jadi udah aman nih, silakan lanjut. Oke, jadi di reset saya nggak akan bicara kalau masih ada yang bicara. Jadi kalau ada yang manggil-manggil saya akan diam selama masih ada yang bicara. Saya rasa debater juga paham ya. Kalau ada yang bicara, Anda diam. Paham? Baik, yang saya dengar 10 menit itu pertanyaan dari satu pihaknya menjawab, begitu gantian 10 menit. Yang saya tanya 10 menit cukup nggak untuk masing-masing? Jadi gini Bang, bukan bertanya 10 menit, ya, membawa suatu tema, kemudian misalnya saya menjelaskan, Tuhan kami hidup dan kemudian menghidupkan. Tuhan Anda, ya, dihidupkan dan dimatikan, kan begitu. Nah, kemudian dia memberikan tanggapan. Ketika dia memberikan tanggapan, berarti waktunya yang berjalan. Katakan silakan, berarti waktu saya bicara. Ketika saya berbicara, waktu saya berjalan. Oke, berarti ada 2 waktu timer ya. Nanti ketika Herdi bicara, waktunya Herdi coba ditampilkan dulu, tolong timernya. Agak berat kayaknya nih. Interupsi bisa. Itu yang disampaikan Bang Zuma yang saya tangkap. Artinya si narasumber harus pandai memilih cara menerangkan. Baik, timer tolong dibikin dua, Bang Zuma dan Herdi. Jadi ada 2 timer. Ketika Bang Zuma berbicara, timernya Bang Zuma dijalankan. Ketika Herdi bicara, timernya Herdi dijalankan. Begitu maksud Bang Zuma ya? Iya. Oke, paham timernya nggak nih? Perlu kerjasama nih. Jadi ada 2. Jadi nanti tinggal ngikutin aja. Yang bicara Bang Zuma, jalankan Bang Zuma. Herdi bicara, jalankan waktunya Herdi. $20 menit gimana? 20 menit ya? 10 menit. Karena kan masih ada sesi keduanya sama itu Bang Daniel sama Bang Don. Iya. Berarti satu orang 10 menit berarti ya? Diikut sertakan si Don biar nggak nganggur, kasihan. Cuman 1 orang yang dari kekristenan yang mau maju siapa? Maksudnya Don diikut sertakan biar elok, nggak apa-apa. Herdi ini pihak Muslim, biar urusan Muslim. Anda urusan pihak Kristen aja. Ya Kristen 2 juga, gitu bro. Oh silakan kalau Anda mau berdua. Tapi dari Muslim cuman Bang Zuma. Yes. Oh iya satu-satu aja. Oke, lanjut. Oke. Jadi siapa yang dari Kristen? Yang berbicara bro, Malikil. Oke, Herdi. Ya, silakan mulai dari Bang Zuma ya. Iya. Baik, silakan. Oke. Baik, di dalam kitab Anda diterangkan di 1 Yohanes 2 nomor 1. Ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang di antara kalian berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kemudian, di kitab yang lain, aturan Tuhan yang ada di dalam agama Yahudi, itu sudah dibebaskan kepada Kristen. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan semua hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Artinya orang Kristen itu bebas melakukan apa saja. Nah, kemudian di dalam Roma 10 nomor 9 dikatakan siapapun yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kembali kepada pernyataan Anda tadi tentang membawa hadits. Adakah di dalam kitab Anda yang menerangkan bahwa orang yang percaya penyembahan terhadap Yesus itu akan masuk ke dalam neraka? Kalau di Islam jelas, Anda sendiri yang menguraikan tadi. Surah Maryam katanya semua Islam masuk neraka, ya kan? Nah, sekarang Anda membalikkan lagi perkataan Anda bahwa Islam itu nantinya akan masuk semua ke surga meskipun mereka berzina dan seterusnya. Ya, padahal Al-Qur'an menerangkan manusia akan dibalas sesuai dengan imbalannya, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu jelas kaidah dalam Islam. Pertanyaan saya, benarkah di dalam ajaran agama Anda dibebaskan melakukan apa saja berdasarkan Efesus 2 nomor 15? Kalau tidak, mana pembuktian dalilnya? Silakan. Oke, saya mau share. Halo. Halo. Silakan. Oke. Ya.
Sebenarnya sudah saya buktikan tadi bro, di Wahyu 21 ya, ayat 8 itu sudah cukup. Bahwa Tuhan itu membenci kejahatan. Nah, tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang kecil, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke, saya tambahkan dalilnya. Matius 7, orang yang memanggil Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya itu dibuang ke dalam neraka. Jadi jangan berpikiran bahwa orang Kristen ya pada waktu itu aku akan ini orang yang berseru-seru Tuhan, orang-orang yang hanya beriman Yesus dengan mulutnya. Yo Yesus Tuhan, tetapi tindakannya bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman Tuhan. Ia memuliakan hanya dengan mulutnya, tetapi tindakannya, hatinya tidak. Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena Tuhan di dalam Alkitab adalah suci kudus itu murni. Ya, Adam itu melakukan kesalahan, tidak taat perintah. Dia usir bro, karena Tuhan itu tidak berkompromi dengan dosa. Oke, saya lanjut lagi dengan pembuktian. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Bahwa katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah Adonai Hashem, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu bangsuma yang jahat. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan itu Tuhan kuatkan. Jadi Anda kalau berbuat makar, berbuat jahat dalam hati, Tuhan sudah menyatakannya. Jangan coba-coba melakukan itu. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jangan coba-coba mendustai Tuhan. Dengan mulut Anda percaya Tuhan, lalu hatimu kepada Baal atau hatimu kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakannya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Topik kita ini adalah iblis dan maut. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menguasai maut dan iblis? Saya sudah membawa data dari tadi. Anda mengatakan dengan tegas bahwa umat Islam tidak masuk neraka. Oke, kenapa tidak demikian? Saya bawa datanya. Muslim di 4971. Hadis sahih Muslim 4971. Oke. Ini hadisnya sahih menurut mayoritas ulama, ijma ulama. Nah, kenapa umat Muslim tidak masuk neraka? Karena ada yang menanggung mereka di maut. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menanggung umat Islam. Sorry, saya belum share ya. Bentar, share. Oke. Ternyata didapati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu ya menebus umat Islam dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memakai ya Yahudi dan Nasrani sebagai penebus. Yahudi dan Nasrani yang menguasai maut, bukan Allah. Sekiranya Allah yang menguasai maut, Allah yang bertindak seperti yang Tuhan kami lakukan. Dia berfirman dan actionnya dia yang melakukan. Seperti itulah artinya dia mencotokkan ya bahwa inilah aku yang berkata aku bisa menguasai maut. Inilah aku buktikan. Aku bisa menguasai maut, bukan hanya menguasai tapi mengalahkannya. Seperti itulah actionnya bro. Jadi harus bro pahami kenapa Allah tidak bisa menguasai maut, karena ada yang menguasai maut yaitu Yahudi dan Nasrani sebagai tumbal untuk menyelamatkan umat Islam karena Allah tidak mampu menyelamatkannya. Ya, oke, lanjut dengan Jibril. Seperti apa yang tadi Anda komplain atau Anda mau tanyakan lagi, silakan. Ya. Jadi jelas ya ketika Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen ternyata manusia diupah atas perbuatan kebajikan yang ada pada mereka. Artinya tidak ada jaminan keselamatan. Itu jelas. Agama Anda ternyata tidak ada jaminan keselamatan. Karena harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, itu Anda telah membantah Kristen sedunia. Kalau di Kristen dikatakan ada juru selamat, ternyata Anda membatalkan juru selamat Anda sekarang. Demi untuk menyembunyikan identitas apa yang ada di dalam agama Anda yang mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita karena kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan.
Itu Galatia 1 nomor 1 menjelaskan seperti itu. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Kemudian Roma 3 nomor 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi bukan melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk orang dimasukkan ke dalam surga menurut Anda, tetapi dimasukkan ke surga karena orang Kristen itu menurut iman. Jadi imani saja pasti masuk ke surga. Bukan karena melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Kalau dibebaskan dari hukum Taurat berarti dibebaskan dari hal-hal yang menjadi perintah dan menjadi larangan. Sebab kita telah mati oleh Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Ya, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi orang Kristen ini tidak lagi hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Nah, ada lagi tuh cerita-cerita melakukan ini, melakukan itu. Apapun yang Anda lakukan, kalian hidup menurut roh. Jangan menurut daging. Sementara perintah yang ada dalam hukum Tuhan itu menurut daging. Jangan makan babi, jangan tinggalkan sunat dan seterusnya. Itu menurut daging. Dan kalian tidak hidup lagi di antara perintah-perintah itu. Kalian hidup dalam roh. Berarti kalian bebas daging kalian, bebas apa saja. Itu dalilnya. Nyata itu. Jadi jangan Anda pungkiri. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Hidup, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengusir setan. Kenapa kemudian Tuhan Anda itu mati? Sementara di dalam kitabnya Yahudi, di dalam kitab Yesaya, itu sama dengan penggambaran yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah itu maha hidup, tidak pernah mengalami kematian. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia maha hidup, tidak pernah mati. Yesaya 32 nomor 40, dia hidup kekal, tidak pernah mati. Kenapa sembahan Anda yang bernama Yesus itu mati dan dicobai oleh setan? Matius 4. Apa jawaban yang Anda bisa uraikan? Kenapa Tuhan Anda yang manusia, Yesus itu mati dan kemudian digodai oleh setan? Silakan. Oke, siapa topik kita? Siapa yang bisa mengalahkan maut dan iblis? Ibarat seorang petinju, ibarat saya adalah petinju. Ya, saya bisa mengalahkan Holyfield. Ya, saya bisa mengalahkan Tyson. Tentu dengan tindakan, dengan action. Baru bisa saya dikategorikan pemenang. Bagaimana saya bisa dikategori pemenang? Bagaimana saya bisa dikatakan bisa mengalahkan kalau tidak ada action? Kalau hanya sebatas narasi, itu semua orang bisa. Oke? Jadi actionnya yang ditunggu-tunggu, bro. Dijawab pertanyaan saya. Kenapa Tuhan Anda bisa mati? Oke, actionnya itu yang dilakukan. Kenapa dia bisa mati? Di situ dia membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Untuk bisa menjadi mengalahkan maut, dia harus pergi kepada maut. Dan dia menghantam maut satu kali untuk selama-lamanya. Dan bahkan dia mengalahkan dan menghancurkan maut. Itulah actionnya. Nah, seperti apa konsep Anda untuk memaparkan seperti apa Allah mengalahkan maut? Sedangkan Allah di dalam pemahaman di dalam hadis yang tadi yang saya bawa bahwa Allah tidak mampu menguasai maut, justru maut itu diwakilkan kepada Yahudi dan Nasrani. Untung ada Yahudi dan Nasrani, kalau tidak bagaimana jalan keluarnya Allah menyelamatkan umat Islam dari neraka? Karena tidak ada Yahudi dan Nasrani sebagai penangkal maut. Oke, lanjut. Ya, Al-Quran menerangkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yamitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau, padahal tadinya kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu kembali. Ini bukti nyata keadaan manusia itu tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian mati, kelak kemudian dibangkitkan, kemudian dihidupkan. Ini fakta, ini real. Ini kenyataan. Anda mengatakan tidak ada bukti lah. Buktinya Dia menghidupkan. Manusia hidup. Anda mengatakan Yesus menghidupkan. Mana buktinya? Ya, kemudian mati. Siapa yang mematikan? Buktinya mati. Siapa yang mematikan? Allah yang mematikan. Kalau Anda mengatakan, saya tidak lihat. Memang Allah tidak terlihat. Tapi faktanya manusia mati kan? Yang mematikan dialah Allah. Kemudian manusia hidup. Bukti manusia hidup. Berarti Allah itu menghidupkan. Siapa yang menghidupkan manusia? Yesus. Nggak mungkin. Yang ada Yesus dihidupkan. Itu bukti. Yang ada Yesus dimatikan, itu bukti. Tapi Yesus tidak terbukti menghidupkan, Yesus tidak terbukti mematikan. Dia malah dihidupkan dan Dia dimatikan. Allah menerangkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un.
Aku menghidupkan, aku mematikan, aku menghidupkan, aku mematikan, aku mematikan, aku menghidupkan. Itu pernyataan Allah. Dan itu terjadi di atas muka bumi. Ada kematian, ada kehidupan. Dialah yang menghidupkan, dia mematikan. Kalau Anda mengatakan bukan dia, dari mana Anda mengetahui sementara Yesus mengalami kematian, Yesus juga mengalami dihidupkan, ya, mengalami kehidupan. Lalu kemudian Anda mengatakan orang Yahudi ya sebagai orang yang menebus mereka. Nah, inilah Allah mengatakan bahwa selama orang itu tidak syirik kepada aku dan bertobat kepada aku, maka dia akan kumasukkan ke dalam jannah. Tapi orang-orang ini yang musyrik, syirik, tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, dialah yang akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kemudian ketika Tuhan saya mengatakan dia yang menciptakan kehidupan, dia juga yang menciptakan kematian. Pertanyaan saya, Tuhan Anda kok bisa mati, Tuhan Anda kok bisa hidup, itu kenapa? Silakan. Oke, jadi Bro Suma selalu Tuhan Anda kok bisa mati? Jadi begini ya bro, saya sudah bawa ke analogi, saya adalah seorang petinju dan saya adalah hebat yang bisa mengalahkan maut dan iblis. Ibaratlah maut adalah Tyson, iblis adalah Holyfield, ibarat andainya. Jadi saya harus bisa mengalahkan Tyson dan iblis supaya bisa dikatakan saya pemenang. Bagaimana saya bisa dikatakan pemenang kalau tidak bertanding dengan Tyson dan Holyfield? Seperti itu analogi yang mudah dipahami bro. Ya oke, kita kembali lagi. Apa yang Anda paparkan luar dan dalam, bahwa Allah begini begono, semua itu mental. Ketika berhadapan dengan maut, Allah mewakilkan kepada Yahudi dan Nasrani. Sekiranya tidak ada Yahudi dan Nasrani, tentu umat Islam tidak akan bisa terselamatkan dari neraka, karena tidak ada yang menebus. Allah tidak mampu menyelamatkan, Allah tidak mampu mengalahkan maut, justru menumbalkan Yahudi dan Nasrani sebagai tumbal di dalam neraka. Nah, apalagi kalau bro memahaminya di dalam hadis. Saya mau share dulu, boleh? Oke, thank you bro. Saya mau share bro, oke. Jadi seperti ini ya bro, oke. Nah, 49 ini tegas, Allah Subhanahu wa taala berkata menyerahkan Yahudi dan Nasrani kepada setiap orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berkata, inilah penebusmu. Jadi Allah tidak mampu menguasai maut. Allah tidak mampu menguasai maut sehingga maut itu tidak harus menghantam umat muslim. Justru di sini kawan-kawan muslim berhasil selamat oleh Tuhan Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini Tuhan, Nasrani ini Tuhan. Kenapa saya sebut Tuhan? Yahudi adalah Tuhan, Nasrani adalah Tuhan. Karena ya Nasrani dan Yahudi mampu menebus Anda dari neraka. Bukan Allah yang menebus Anda, tapi Yahudi dan Nasrani. Atau mungkin di dalam hal ini juga kita buka di dalam HR Ahmad, hadis riwayat Ahmad, bahwa ahlul milalah yang menebus. Jadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Kenapa tidak mampu menebus? Kenapa tidak bisa mengalahkan maut? Kenapa harus ahlul milal yang menguasai maut? Tolong dijawab. Oke, lanjut. Oke, jawabannya gampang. Keluaran 29 nomor 14 ya. Kalau saya menggunakan narasi konyol kayak Anda, maka saya akan mengatakan Tuhan Anda itu tidak maha kuasa. Kenapa? Tai sapi lebih berkuasa daripada Tuhan Anda. Kenapa harus menggunakan tai sapi? Kenapa bukan dia sendiri yang harus menebus dosa manusia? Kenapa harus menggunakan tai sapi yang dibakar untuk menebus dosa? Itu jawabannya. Kalau Anda mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani itu kemudian menjadi penebus, maka dia adalah Tuhan. Oh, Anda mengakui berarti penebus yang lain itu adalah Tuhan, berarti tai sapi juga Tuhan Anda, gitu maksudnya. Gitu ya. Karena di dalam kitab Keluaran 29:49 dia menebus dosa, menghapus dosa tai sapi kalau sudah dibakar. Betapa celakanya agama Anda kalau begitu. Al-Qur'an menerangkan lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kalau kemudian dijadikan orang Yahudi, orang Nasara, kemudian sebagai tebusan, sebagai pengganti orang muslim, alhamdulillah, itulah indahnya menjadi Islam. Ya, itulah indahnya menjadi muslim. Ternyata orang Yahudi dan Nasrani yang akan menggantikan dosa-dosa kami untuk dibakar di neraka. Karena mereka ini kan memang kepalang penghuni neraka. Sudah dikatakan kekal di neraka. Nah,
supaya mereka itu merasakan neraka. Dosa-dosa kami yang tidak musyrik itu dilimpahkan kepada mereka yang memang sudah kekal di dalam. Jadi Allah mengatakan, kamu nggak usah ada yang sudah kekal untuk menggantikan kalian, karena kalian masih beriman kepadaku. Sementara mereka sama sekali tidak beriman. Mereka kufur, maka mereka kekal di dalamnya. Dosa-dosamu aku ampuni, mereka biarkan ke dalam neraka. Itu artinya Allah Maha Kuasa, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang mematikan Yahudi ke neraka, Dia yang mematikan Yahudi ke neraka, Kristen ke neraka, Dia yang menghidupkan Muslim ke surga. Itulah Allah yang benar. Sementara Tuhan Anda dihidupkan, dimatikan, ya, dicobai setan dan seterusnya. Itu Tuhan Anda. Tuhan saya, Dia punya kuasa memasukkan Muslim ke surga, memasukkan Yahudi dan Kristen ke neraka, dan Anda akui. Terkait dengan itu, ternyata saya katakan kepada Anda, kalau masalah tebus-tebusan, Keluaran 29 nomor 14, ternyata Tuhan Anda setara dengan itu. Tai sapi yang dibakar untuk menebus dosa, dan itu ternyata selevel dengan Tuhan Anda yang penebus dosa itu. Bantai itu, kok Tuhan Anda bisa mati? Silakan dong, silakan jawab. Oke, jadi hanya kepada tai sapi ya, bro. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel dalam ritual-ritualnya yang diajarkan, ya, seperti darah, seperti roti, burung merpati, banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi semua sifatnya itu adalah temporer. Begini ya, yang kita bahas adalah siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut, bukan tentang dosa. Oke? Nah, yang saya bawa tadi hadis dalam HR Ahmad, hadis riwayat Ahmad adalah neraka. Neraka itu adalah maut. Oke? Yang saya bawa hadis Muslim 4971 adalah maut, ya, adalah neraka. Nah, yang menguasai neraka di sana bukan Allah. Allah butuh pertolongan Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis riwayat Muslim 4971, di dalam hadis riwayat Ahmad 18.844, Allah butuh pertolongan Ahlul Milal untuk menyelamatkan umat Islam dari maut. Nah, pertanyaannya, seberapa kuasa ke Allah? Apakah Allah Maha Kuasa? Kenapa Allah tidak mampu? Kenapa Allah butuh pertolongan? Oke, Anda mengatakan bahwa Yesus tadi mengalahkan maut. Ya, Yesus mati. Dia mengalahkan maut. Anda belum menjawab bagaimana Anda membuktikan Allah itu seorang maha kuasa sedang bertanding belum bertanding. Tidak ada action, ya. Bagaimana Anda bisa menyatakan Allah itu menguasai iblis, mengalahkan iblis, mengalahkan maut? Sedangkan tidak ada actionnya. Jadi diingat lagi ya, bro. Oke, begini. Allah, kita memberi suatu teladan yaitu Muhammad. Oke, Allah memberi teladan yang tidak mungkin bisa dipahami oleh kawan-kawan Muslim adalah tauladan yang gagal karena tidak bangkit. Oke, kalau Anda memahami Yesus itu adalah dikirim sebagai suri tauladan, Yesus mampu bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Dan Yesus hadir, ya, mengalahkan maut. Orang mati jadi hidup. Muhammad hadir, habis. Hidup jadi mati. Lanjut. Iya, baik, jadi silakan. Oke, Anda dengan sadar mengakui kemahakuasaan Allah. Dia yang menguasai maut. Sampai-sampai dia ngatur, Yahudi kau masuk neraka, Kristen, Nasara masuk neraka, Muslim masuk surga. Dia begitu berkuasa. Dia begitu berkuasa, makanya dikatakan lahu mulkus samawati wal ar, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia perintahkan, Yahudi kau kekal di neraka, mengalami kematian di neraka. Nasrani, kau di neraka Nasrani. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Muslim, surga, ke surga. Muslim itu Tuhan Anda. Anda katakan dia selamat dari maut, mengalami maut. Orang yang selamat dari jurang, bukan orang yang jatuh ke jurang baru diselamatkan. Itu bukan orang selamat, bro. Kalau udah jatuh ke jurang baru diselamatkan, itu orang ditolong. Bukan orang selamat dari jurang, ya. Orang yang pernah mati, lalu dihidupkan, bukan selamat dari mati. Demikian. Ya, silakan yang lain dilanjut. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber ya. Ini santai-santai dulu, 1 menit, ambil kopi, ambil rokoknya, biar turun tensinya ya. Saya telepon ke belakang dulu bentar ya Bang Dia ya, sebentar aja. Oh iya, baik Bang, nanti kalau balik kasih tahu ya. Oke. Oke, kita rehat sebentar, timernya juga ke toilet. Biar segar-segar, yang mau ke toilet silakan, kendor-kendorin sarafnya dulu nih, tegang semua ini.
Bang Zuma, sehat Bang Zuma. Sehat Ya, bro, iya, Bang. Bang Sehat, Zuma, sehat, Bang. sehat bro. Oke, Sehat, sehat. mantap. Hanya saja ini saya harus packing mau berangkat ke Jakarta besok pagi. Oh, yowes, Jadi yowes. silakan teman lanjut. Disesuaikan saja bro, disesuaikan saja waktunya. Iya, iya. Jadi mungkin Masih ada teman muslim kan di sini? Pak Iya, Padan oke, mungkin oke. mau tiktokan dengan Bang siapa Oke, nih Bang silakan. Daniel selanjutnya. Ada aman-aman. Siapa selanjutnya? Senyum dulu dah. Nanya Don sama itu sama apa namanya sama Pak Daniel. Nanya dong Bang partisipan Alif, nanti ada kesempatan Bang Alif bertanya nggak? Siap ini. Bang Alif sudah siap juga katanya. Oh, Bang Alif sudah siap. Oke. Iya. Oh, berarti Nanti sesi berikutnya Bang Alif dengan Pak Tom ya. Ini mungkin nggak apa-apa kalau kita bareng aja bareng Bang Don biar waktunya juga kita lebih efisien Oh, ya. gitu karena ya. kan udah ini Digabung juga. aja ya Bang ya. Iya. Herdi juga kalau maju lagi nggak apa-apa sih. Oke, ini yang mau maju selanjutnya ini sistemnya bagaimana? Mau kayak tadi Bang Zuma? Ya, Ada sesi bertanya nggak untuk partisipan ya? Ada. Ini Bang Farhan, saya mau tegur sapa dulu dengan Bang Farhan ini. Lama nggak ketemu bro. Dari mana Masya aja? Allah. Alhamdulillah baik. Oh, Kemarin iya, kan? 1 bulan lagi di Musi Banyuasin di Sumatera. Oh, pantesan. Ntar kapan-kapan lah kita debat ya. Boleh. Ya, Ini nggak oke. mampir. Oke, silakan moderator. Ini Oke, kan nanti indah. kalau narasumbernya masih stay, kita adakan untuk sesi partisipan gitu ya Bang Farhan ya. Kalau narasumbernya masih stay, kalau dia pergi juga. Bang Daril mau tiktokan nggak? Boleh aja. Silakan bro. Saya nggak usah. Berarti nanti waktu saya untuk partisipan aja. Karena kalau mau di 2 kali tiktokan nanti malah kelamaan. Gitu. Oke, Jadi Bang berarti- Daril sama siapa gitu? Sama Bang Don atau sama Ustadz Alif? Terserah siapa aja. Oke, Bang Alif, standby. Standby. Mana Oke, Bang Don? dari Bang Don? Aman. Aman. Dari Kristen siapa nih yang maju? Ada 2 dari Muslim. Satu lawan satu aja supaya hemat waktu. Tapi kalau Bro Daniel menghadapi dua-duanya nggak apa-apa Bro, terserah Bro Daniel. Enggak, justru maksud saya biar kebagian semua hemat waktu kita bareng berdua aja. Kalau tadi Bang Juma makan spesial biar Bang Herdi. Oh ya, benar-benar. Oh, oke. Langsung aja. Oke, Bang Herdi kalau maju lagi nggak apa-apa orang tiga. Oke, ini kalau berdua 10 menit cukup? Cukup lah. Cukup ya. Iya. Diefektifkan waktunya. Bang Rahman udah kembali? Oh udah. Oke, kayak tadi lagi Bang, bikin namanya Muslim Kristen aja karena ini 2-2 ya. Dari siapa duluan kira-kira yang mau mulai? Silakan Bro Daniel. Oke. Dari Kristen dulu ya, berarti ya tadi Bang Zuma dari Muslim, oke. Jadi yang sekarang dari pihak Kristen dulu yang duluan, 10 menit masing-masing dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Oke, baik. Kembali ya, saya akan mempertajam yang barusan Bro Herdi dengan Pak Zuma. Di situ kami minta bukti konkret, bukan cuma teori-teori doang. Oh, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Tetapi tindakan itu yang membuktikan itu benar. Nah, Yesus itu bangkit. Oke lah, kalau Allah najis atau apa nggak mau menyentuh kematian, sekarang buktikan aja kalau Allah itu mampu menghidupkan nabi yang paling tinggi gitu, yang diakui Muhammad. Sedangkan Muhammad tidak pernah bangkit. Yesus bangkit dan dia adalah Tuhan. Jadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu bangkit atau tidak? Supaya dapat membuktikan bahwa Allah itu berkuasa menaklukkan maut itu. Silakan. Oke, mungkin saya tanggapi dulu aja ya. Sebenarnya Bang, kalau masalah seperti itu, Nabi Muhammad akan dibangkitkan tentu nanti pada saatnya bersama. Bahkan Nabi Isa pun nanti akan dibangkitkan semua. Kalau orang mati tiba-tiba bangkit dari kubur keluar beserta jasadnya, malah saya ngeri dia kelayangan kayak itu kan. Itu malah mengerikan buat saya.
Nah, masalah Nabi Muhammad dibangkitkan nanti sama, kami semua manusia dibangkitkan. Makanya ayatnya tadi sudah disinggung, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan seterusnya ya. Saya mempersingkat waktu karena ini yang tadi, bahwa seluruh yang bernyawa akan merasakan mati, dan dia nanti akan dikumpulkan. Juga tadi beberapa ayat sudah disinggung, di Al-Baqarah ada, di Al-An'am juga ada. Lalu mengenai masalah ini saya ke Herdi dulu ya. Ini mohon maaf ya, ini mengganjal sekali juga tadi. Ini saya izin share screen boleh ya? Boleh pause sebentar sebelum Kang Don? Waktunya ya, silakan. Oh, sebentar. Mengenai perkara ahlul milal ya, saya menyambung Bang Juma ya, karena kan tadi waktu terbatas ya. Hadis Muslim 4971 dulu, saya coba ke hadis Muslimnya dulu ya. Hadis Muslim apa nih? Ya, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu menurut pikiran dan seterusnya. Nah, hadis ini ketika orang, contoh kalian ini mohon maaf ya, menjadi tebusan kami nanti, ini konteksnya di akhirat nanti, peristiwa nanti di akhirat, bukan masalah kehidupan menebus maut seperti dunia, bukan. Ini bagaimana nanti masalah pengampunan. Saya coba paralelkan ke kitab Anda ya, saya coba buka di Amsal ya, Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai gantinya orang jujur. Nah, nanti tuh lihat di kitab Anda. Juga ada di Amsal 11:7-8. Saya coba, aduh ada iklannya lagi. Oke. 11. Lihat, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, ini masih ada paralelnya ke kitab Anda, file Anda. Jadi Anda jangan sok-sokan bahwa hadis tadi ya, memang demikian peristiwanya, kekuasaan Allah, memang orang-orang fasik, orang-orang musyrik, kalangan Yahudi dan Nasrani yang musyrik itu, dia melakukan dosa, maka menjadi tebusan nanti orang-orang Islam di akhirat. Oke, saya segitu dulu. Mungkin Bang, ini apa Kang Don? Oke, saya langsung tanggapi aja, supaya jangan, kan kita TikTok. Berarti Quran Anda atau Allah Anda nggak bisa memberikan bukti konkret. Jadi hanya sebatas nanti. Sedangkan iman itu, ya Anda berbicara soal surga, ya tidak berbicara soal angan-angan, ya. Itu karena Anda bilang itu iman, maka iman itu pun dapat dirasakan sekarang, gitu, atau pernah terjadi. Nah, orang Israel udah pernah mengalami hal itu, dan banyak saksi, 500 pasang mata menyaksikan Yesus itu terangkat ke sorga, dan murid-muridnya yang lain itu menyaksikan bahwa dia itu bangkit, gitu. Jadi Anda Quran tidak menjelaskan apa-apa ya, bukti konkretnya yang saya minta nggak ada. Mungkin Bang Tom mau jawab soal Amsal, silakan. Ya, Amsal itu kan ibarat perumpamaan. Kadang-kadang juga bisa metafora semua di situ. Jadi tidak bisa menjelaskan seperti itu. Nah, kalau di kitab Amsal itu biasanya 2 baris di atas dengan 2 baris di bawah itu bisa menjadi modelnya bertentangan atau searah gitu ya. Tadi kalau di Amsal itu dikatakan orang benar menjadi tebusan. Bagaimana di Amsal berapa tadi? Sorry, dihentikan dulu waktunya, di share screen coba. Hentikan dulu. Mohon di share screen. 21:18. Mohon di share screen, mohon dibantu Bang Daniel, boleh bisa di share screen? Oke. Ya. Jadi kita lihat itunya ya, modelnya kitab Amsal itu seperti apa. Ini Bang, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi ini 2 hal yang bukan bertentangan ya. Jadi orang fasik di sini itu sama dengan pengkhianat, ya kan? Dan orang benar itu sama dengan orang jujur. Jadi ini 2 hal tidak boleh bertentangan. Jadi seolah nanti orang fasik itu jadi tebusan seperti itu dalam hal neraka. Kalau lihat ayat sesudahnya dan sebelumnya, ini persoalan-persoalan di dunia. Ya, nah orang fasik, orang yang pengkhianat ini nanti terbukti dia pengkhianat, terbukti ketidakjujurannya. Nah, ketika itu terbukti, orang benar yang dipersalahkan ini pada awalnya terbuktilah kejujurannya, gitu. Jadi orang fasik inilah yang masuk
hukuman, tapi orang benar ini dilepaskan dari hukuman. Begitu juga ayat yang tadi. Jadi ini lihat konteksnya ya, konteksnya itu konteks dekat, sebelum, sesudah, dan konteks perikopnya itu semua berbicara tentang bukan urusan kehidupan nanti di akhirat loh, ya. Perhatikan itu. Nah, oke, lanjut Bro Daniel. Ya, mungkin bertanya aja Bang ke teman-teman Muslim. Iya, saya sebenarnya. Enggak, saya tanggapi dulu dong. Oh iya, silakan. Ya, kalau ditanya masalah pembuktian, apa buktinya bahwa Allah itu menerangkan segala sesuatu harus melalui pewahyuannya, begitu. Allah kami itu tidak repot-repot harus turun menjelma menjadi manusia, karena tidak ada kesetaraan baginya, begitu. Dia sangat Allah itu maha suci dari sifat-sifat lemah manusia, sehingga dia harus turun menjelma menjadi manusia. Itu sudah ada ditentukan, malaikat telah turun menjadi manusia itu datang kepada para nabi, ada begitu. Malaikat itu jelas. Tetapi apa buktinya bahwa Allah itu yang dinyatakan dari penerangan Bang Zuma, dari Ustadz Alif, bahwa inilah sebetulnya Al-Quran, bukti nyata yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu. Dan ketika ditanya oleh sahabat, seperti apakah akhlaknya Nabi Muhammad, dialah Al-Quran yang berjalan. Berarti kita clear bahwa pembuktiannya Al-Quran itu memang untuk manusia, umat akhir zaman. Gitu. Pembuktiannya haruslah itu merujuk kepada akal rasio manusia akhir zaman yang kritis, begitu. Itulah kenapa Al-Quran menyatakan, diceritakan fase kehidupan manusia dari tiupan roh. Di sana diciptakan dari pancaran nutfah, nanti menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan menjadi makhluk lain dibentuk, dibungkus begitu. Dan di sana ditiupkan roh. Itu jelas dalam Al-Quran. Artinya, siapakah yang telah meng-create manusia diterangkan oleh Allah melalui pewahyuannya Al-Quran. Bagaimana benda-benda langit diceritakan sebagai penerang di langit, begitu. Bulan, matahari, bintang itu sebagai manzila-manzila perhitungan waktu bagi siapa? Bagi manusia. Dan nanti ada indikasinya untuk peribadatan kami, begitu. Itulah kami tidak pernah menyontek atau mengambil kalender-kalender yang dibikin oleh kaum pagan, kaum yang kafir, tidak mengenal ketauhidan Allah, begitu. Dan indikasinya keimanan Anda itu kalender Gregorian, kalender Julian, begitu ya. Kami menggunakan kalender yang telah diterangkan dalam Al-Quran, menghitung bulan ada manzilah bulan, menghitung tahun ada komarian, begitu. Itu jelas. Nah, itu untuk kita berarti clear. Nanti diterangkan lagi alam akhirat, surganya seperti apa, nerakanya bagaimana, siksa pedihnya, bagaimana alam nisab seperti itu diterangkan, sirat dan yang lainnya. Inilah yang kita imani, memang belum terjadi, tetapi kalau tuntutannya bagaimana Al-Quran menjadi bukti bahwa Allah itulah satu-satunya pencipta, Allah tidak segan membuat perumpamaan sejenis nyamuk, sebentuk sesederhana nyamuk, padahal tidak pernah sederhana dan tidak pernah ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Faktanya ketika Rasulullah biar waktu kita tersisa. Ketika diterangkan bahwa buktinya, saya pastikan itu buktinya adalah Al-Quran yang terpelihara sampai hari ini. Silakan dilanjut Bang Salif. Enggak, biar ditanggapi dulu biar waktu kita tersisa gak habis. Iya. Saya nggak lihat waktunya nih. Dipasang waktunya. Ya, dipasang waktunya dulu. Iya. Ya, waktunya udah jalan ya. Belum itu. Oke, baik. Artinya bahwa yang saya minta itu kan bukti konkret di dunia ini. Jangan ngomong surga yang kita nggak dapat buktikan secara konkret. Kalau Allah itu maha kuasa, artinya dia bisa membuktikan itu secara kasat mata kepada manusia. Seperti apa? Membangkitkan orang mati. Mungkin Nabi Muhammad bisa dipakai sebagai penyambung gitu. Jadi dia bisa membangkitkan. Sama seperti ketika Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Lazarus dia bangkitkan. Bukti dia katakan dan dia bangkitkan.
Jadi tidak sama ya. Konkret, saya minta bukti konkret, bukan pernyataan kitab suci yang nggak ada buktinya. Kalau kitab suci saya mengatakan dan ada bukti. Kalau kitab suci yang lain itu saya tahu itu nggak ada bukti yang secara real manusia bisa saksikan. Nah, pertanyaan apa lagi ya, Bang Tom, silakan aja. Saya jadi bingung lagi. Ya, kalau masalah tauhid, setan-setan pun itu kalau di dalam Yakobus itu mengatakan juga Allah itu cuma satu, esa, ya. Jadi kalau cuma pengakuan seperti itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyelamatkan dari maut, kematian. Tapi memang juga kan tadi udah kita lihat di surah Al-Mulk itu bahwa memang Allah itu menciptakan kehidupan dengan kematian. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan yang sangat luar biasa buat saya. Apakah umat muslim pernah memikirkan konsekuensi jika Allah itu menciptakan mati dan hidup? Gitu loh. Karena kalau Allah itu adalah sumber hidup, dia juga menjadi sumber kematian. Cobalah direnungkan baik-baik. Dan itu juga akan berakibat pada konsep dosa. Jadi jangan berpikir, tadi saya dikatakan di dalam diskusi dikatakan, oh orang Kristen itu konsepnya lemah. Sangat-sangat kuat konsep Kristen itu. Justru ayat ini kalau orang berpikir secara kritis dan logis, ini menjadi satu bumerang yang sangat luar biasa. Ya. Nah, apa lagi ya? Apa yang saya mau tanyakan di sini? Mungkin bisa dijelaskan deh itu. Karena begini, kalau di dalam Kristen, ya, maut itu terjadi kepada manusia, kematian itu terjadi kepada manusia karena dia menolak Allah, melanggar perintah Allah, sehingga dia memutuskan hubungan dengan Allah. Sedangkan Allah itu adalah sumber hidup. Nah, ketika manusia terputus dari sumber hidup, disitulah dia mati. Nah, mati itu adalah jasad itu ditinggalkan oleh rohnya. Jadi tidak bisa lagi dia bergerak ya secara medis dan sebagainya. Nah, rohnya pun itu sudah ternoda, kesuciannya sudah tidak ada lagi. Makanya perlu itu penebusan. Makanya Allah itu yang sumber hidup itu datang dalam rupa daging dan melalui dagingnya itu menebus dosa itu di dalam daging manusia. Ya, dia mati, jasadnya itu yang mati loh. Nah, rohnya itu kembali ke jasad itu membuktikan bahwa dialah Allah yang sumber hidup itu. Dengan alasan itu dia sudah kalahkan maut itu yang mematikan jasad itu, memisahkan roh. Dia juga yang berhak untuk menebus dan memberikan tubuh yang baru. Nah, kalau di dalam konsep Islam kan tubuh yang baru bagaimana begitu, dari mana dasarnya itu enggak kuat bro ya. Dan kemudian tubuh yang baru itu juga membuat orang nanti di surga neraka, di surga itu ya sama saja seperti kehidupan di dunia ini, masih juga dengan bidadari, masih juga minum kamar dan sebagainya. Apa bedanya dengan kehidupan di dunia ya? Jadi 11-12. Nah, coba dijelaskan dulu ini. Saya kok enggak menjelas, tidak ada dari Muslim itu menjelaskan kata wafa, kata ajal yang sama-sama artinya kematian, gitu loh. Sebenarnya ada berapa sih literasi atau kata atau klausa dalam Quran yang menjelaskan tentang kematian? Oke, silakan. Ya, Bang Alif mau bertanya. Oke. Oh, Kang Don mau maju, silakan. Mau duluan? Ya, Ustaz Alif boleh kalau mau bertanya. Baik. Ini sebenarnya Bang yang barusan ya, menarik sih sebenarnya. Saya coba share screen aja lah, izin ya. Saya kasih pemahaman dulu. Selalu minta pembuktian seperti kaum zamannya Bani Israel ya, yang manja minta langsung dibuktikan demikian. Umat Nabi Muhammad itu umat yang cerdas. Makanya pembuktian eksistensi Allah Ta'ala itu cukup dengan ayat-ayatnya yang disuruh berpikir. Berpikirlah kalian, makanya ayat perintah berpikir itu sangat banyak. Jangan umat Nabi Muhammad itu zaman sekarang itu bukan masa yang manja ya. Lalu kembali ke surah yang tadi, maaf, Al-Mulk ya. Tolong bukan menciptakan kematian dengan kehidupan, tetapi menciptakan kematian dan kehidupan.
atau kematian dan kehidupan itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah lah yang menciptakan yang namanya kematian, yang namanya kehidupan. Atau kata lainnya juga Allah menjadikan manusia itu kematian awalnya tidak ada dan menjadikan kehidupan. Manusia dihidupkan dan nanti dimatikan lagi. Begitu pemahamannya Bang ya. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, mustahil Tuhan itu mati, hidup mati on off begitu, itu mustahil ya. Lalu aduh yang mana lagi tadi saya jadi lupa. Kang Don dulu lah, Kang Don dulu. Saya sambil lihat catatan dulu. Ya, saya akan bertanya nih. Ditampilkan itunya bro, ditampilkan timernya bro. Ya, harus dipastikan Roh Kudus itu jika itu adalah konsep pribadi Tuhan, roh Tuhan itu roh, kan? Kalau pengertian dari bahasa Ibrani kan Ruach Kodes tuh, daya yang tak kasat mata, yang bersifat suci. Kalau di PB beda lagi tuh kan, pneuma, nefes, roh, nafas, Roh Kudus itu serapan dari mana lagi tuh? Silakan. Jadi jika rujukannya adalah Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan, maka Lukas 1 ayat 15 diterangkan Yohanes Pembaptis sudah dahulu dipenuhi Roh Kudus. Ini kenapa nggak jadi Tuhan gitu loh? Nah, ini pikiran kritis saya. Yesus harus menunggu 30 tahun baru turun Roh Kudus itu. Yang dibaptis oleh sepupunya sendiri yang telah dahulu dipenuhi Roh Kudus. Nah, di Lukas 1 ayat 15 tuh. Matius 3 ayat 16, 17, silakan dibaca sendiri tuh. Pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Siapakah Elizabeth? Elizabeth juga dipenuhi Roh Kudus, Bang. Ini harus jadi Tuhan juga ini. Ini enggak tadi kan Anda cuma indikasinya tidak bisa membedakan Roh Kudus itu yang mana, Roh Tuhan yang berbuat kejahatan. Nah, faktanya Simeon dari Yerusalem dipenuhi Roh Kudus di Lukas 2 ayat 25. Begitu loh. Kenapa nggak jadi Tuhan? Kenapa nggak jadi Tuhan? Sementara dinyatakan dalam ayat lain, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Berarti Yohanes jatuh dalam dosa, tetapi diturunkan Roh Kudus, itu berarti harus jadi Tuhan. Nah, silakan. Sekarang diterangkan bedanya Roh Kudus yang turun dari Yohanes dan Yesus. Kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Yesus jadi Tuhan. Silakan diterangkan secara kritikal. Ya, jadi pertama, ketika Anda mengatakan diciptakan kematian dan kehidupan itu artinya ketiadaan jadi ada dan sebagainya, itu kan tadi udah dijelaskan sama kalian kan, eksistensi. Jadi ketika orang manusia itu nanti dimatikan jadi hilang eksistensinya. Selesai dong, ngapain hitung dosa, hitung amal. Jadi banyak sekali komplikasi di dalam penjelasan-penjelasan yang kawan-kawan kasih loh. Dan itu wah, kalau orang jeli ya itu menyedihkan ya. Dan kalau misalnya dimatikan dihidupkan lagi, dimatikan dihidupkan lagi, itu sebenarnya ya itu konsep pagan ya, inkarnasi, masukin neraka, nanti balik lagi jadi hewan, jadi apa, berputar-putar kehidupannya. Oke lah, tidak seperti sampai jadi hewan atau apa, tapi berputar kehidupannya. Nah, siapa yang akan menyelamatkan teman-teman muslim dari putaran kehidupan hidup mati itu kalau tidak ada dari kawan-kawan itu yang mati dan bangkit? Ya, jelas ya pengertian mati dan bangkit itu ya. Jasad berpisah dari roh. Ya. Kalau konsep Roh Kudus, bro, sorry aja bro nggak paham. Roh itu, roh Allah itu eksistensinya roh. Dan dia maha ada, maha hadir. Kalau rohnya bro itu, rohnya setan, roh malaikat, itu ciptaan semua, nggak bisa semain. Silakan Bro Daniel, masih ada 45 menit. Iya, jadi Roh Kudus itu ya kudus, sedangkan roh iblis itu ya najis. Jadi Roh Kudus itu yang menuntun mengajar orang kepada kebenaran. Jadi Simeon itu dia punya roh manusia, dia ada rohnya sendiri. Tapi Roh Kudus itu menuntun dia untuk dapat mengenal Yesus yang baik itu. Sama juga dengan Marta ya. Itu jadi sama. Jadi sedangkan Yesus rohnya itu tidak ada roh manusia, rohnya itu sepenuhnya Roh Kudus. Makanya ketika di Yohanes 20 itu dijelaskan bahwa Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, yaitu rohnya sendiri. Masa dia mengembusi dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu yaitu rohnya sendiri. Bukan ada 1-2 pribadi yang berbeda.
Cuma ada satu pribadi yaitu Yesus. Makanya Roh Kudus itu pun disebut Roh Kristus. Gitu. Baik, habis waktunya. Silakan dari pihak Muslim. Ya, saya tanggapi dikit aja. Berarti tadi tidak menjawab kenapa Yohanes Pembaptis jadi Tuhan ya. Itu dipenuhi dengan Roh Kudus juga. Tinggal dibaca Lukas 1 ayat 15. Tadi dikatakan juga roh Tuhan itu omnipresent. Saya baca nih Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini kita di Indonesia berarti nggak masuk ini. Nggak ada, mana ada omnipresent. Roh Kudus sendiri nggak boleh masuk ke Injil ke Asia. Berarti ya itulah babak belurnya kitab Anda itu gitu kan. Mau membawakan dalil apapun akan tabrakan dengan dalil Anda sendiri di Bible. Kan begitu. Ya, dilanjut Bang Alif, tambahkan. Oke, terima kasih. Ya, tadi kawan Kristen mengatakan terpisah dari jasad. Ya memang demikian, makanya justru di Al-Quran itu ayatnya jelas dan tegas. Makanya disuruh berpikir gitu. Bahkan di surah Al-Imran juga yang 145 dikatakan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Di sini ada hak prerogatif siapa yang menghidupkan dan mematikan gitu. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, disebutnya ajal namanya. Ya, kematian itu bagaimana, siapa yang menentukan kematian dan sebagai ajal. Ajal itu adalah waktunya waktu udah habis. peristiwa. Siap, terima kasih. Baik, alhamdulillah ini sudah semua ya pembicaranya. Kita masuk ke sesi partisipan. Oke, dari pihak Muslim dan pihak Kristen. Bro, kalau bisa dibatasi soalnya udah malam ini. Iya, udah larut. Satu kali aja, Bang. Bang dia satu itu dari Muslim, satu dari Kristen. Oke, jadi partisipan tidak mendebat ya maksudnya ya. Iya. Oke, ini ada 2 orang, cukup 2 orang aja ya. Yang Mungkin pertama, waktunya sama gitu kan, 5 menit sistem Iya, kayak gitu. Iya, bisa. Ya, ini Herdi narasumber kok ikut ngacung juga dia. Enggak, ada Kristen nggak yang mau bertanya? Ada itu Satria Injil itu Kristen itu. Satria Injil Pak Kusnadi tuh. Herdi ini. Ya oke. Silakan Satria Injil Pak Kusnadi, silakan. Baik, saya tes dulu ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Tadi disampaikan bahwa katanya kita tidak perlu manja untuk meminta bukti. Bukti itu bukan untuk urusan manja. Bukti itu berbicara tentang keabsahan sesuatu hal yang pernah terjadi. Jadi kalau tadi dibicarakan mengenai membuktikan kuasa daripada Allah, di mana dia bisa menebus atau membangkitkan dan lain sebagainya. Saya tidak bertanya itu. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana teman-teman Muslim membuktikan bahwa Allah yang disebut-sebut di dalam Quran dan hadis yang Anda percayai itu benar-benar eksis di dalam kehidupan Muhammad. Meskipun itu dikatakan bahwa itu sama dengan Allah Israel. Tetapi di dalam kehidupan para nabi Israel, itu mereka menghadapi langsung dengan Tuhan, apa mereka berbicara dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Daud, kepada Salomo, ya, baik juga di dalam penglihatan apapun. Nah, pertanyaan saya, tunjukkan satu peristiwa saja di mana Allah menyatakan dirinya kepada Muhammad, bukan melalui yang lain ya. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan nabi-nabi Israel. Karena kalau tidak ada, itu pertanyaannya adalah apakah Allah itu malah bukan tokoh fiktif yang disebut-sebut di dalam keimanan Anda? Itu pertanyaan saya, cukup. Makasih. Baik. Sudah ini pakai timer Bang ya? Nggak usah? Nggak usah Bang. Oh, udah, oke. Yang jelas penanya tidak mendebat ya. Penanya tidak mendebat. Oke, dari pihak Muslim siapa yang mau menjawab? Monggo Ustaz Talib. Itu ada Bang Farhan tuh. Kak Bang Juma dulu ini kalau mau jawab. Bang Zuma, monitor. Kalau enggak saya tanggapin. Bang Zuma.
Ya, Oke, Allah menyatakan diri pada Nabi Muhammad, itu pertanyaannya. Silakan Bang Alif. Oke, baik, terima kasih. Di wahyu pertama jelas. Jadi gini, saya tidak mempermasalahkan masalah manja. Iya, karena Bani Israel itu makan aja minta langsung turun dari langit. Itu manja, tapi di umat Islam itu ayatnya bukan gitu, masalah pembuktian Allah. Seperti di wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ wahyu pertama itu mengandung berbagai macam makna. Disuruh berpikir. Korelasinya mana? Ke surah Al-Mu'minun. Bagaimana runtutan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Itu pembuktiannya berpikir. Seandainya wahyu itu bukan datang dari Sang Maha Tahu, tentu akan terjadi kontradiksi. Tentu akan salah gitu. Nah, disinilah kaum-kaum jenius, orang yang berpikir tentang menemukan penemuan-penemuan, mereka menerima, membenarkan itu. Dokter mana yang membantah bahwa runtutan ayat ini informasinya jelas, bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah digunakannya untuk berpikir bagaimana juga manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, seperti apa narasinya, itu dibuktikan dengan pengetahuan. Disitulah bukti eksistensi Tuhan yang sesungguhnya itu ada. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah makan, karena itu lemah hukumnya. Allah itu yang maha hidup. Saya segitu dulu, mungkin yang lain mau bantu menjawab mungkin ya. Ya, silakan Bang Don mau menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit aja. Jelas begitu. Tadi saya menguatkan pernyataan jawaban dari Ustaz Alif saja. Al-Qur'an itu sangat jelas, dari Al-Baqarah dari ayat kedua pun ada kata roibah. La roibah, tidak ada keraguan, tidak ada kecurigaan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada was-was, kebimbangan. Roiba itu derivatifnya itu seperti itu. La roiba fi hudal muttaqin, itu jelas. Itu pernyataan internal Al-Qur'an. Nanti ada juga tadi yang sudah disebut oleh Ustadz Alif di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kepada siapa? Kepada manusia. Suruh membaca ayat-ayat kauliyahnya, jelas. Tetapi garansi Al-Quran juga menantang setiap apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu dianggap tidak benar, buatlah yang serupanya begitu loh. 1400 tahun, ya 14 abad Al-Quran ketika diturunkan, banyak itu yang jago nulis, ahli sastra, penulis bestseller begitu loh. Sekelas Shakespeare dan sebutkanlah, you name it. Jadi artinya nggak ada kok yang sampai sekarang itu membuktikan bahwa Al-Quran itu salah dan kontradiktif. Nanti tentang ayat-ayat sains dan yang lainnya begitu. Sederhana begitu. Itu aja sebetulnya yang saya mau tambahkan. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini Pak Satria Injil kalau masih mau stay bisa diskusikan lagi tentang itu. Selanjutnya Bang Farhan, silakan. Oke, terima kasih moderator. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, saya karena insya Allah saya dijuluki Mister Analogi, saya akan membantah analogi dari Herdi tentang kekuasaan, ya harus bertarung untuk memenangkan dan menaklukkan kematian, harus ikut harus terjun, ya seperti petinju yang terjun tadi contoh Tyson dan Holyfield. Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala adalah laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluknya. Artinya di sini kalau posisinya Tuhannya Kristen itu adalah petinju untuk membuktikan kehebatannya, Allah kami Subhanahu Wa Taala adalah seperti WBC, pemilik aturan-aturan tersebut. Apakah bisa mengalahkan? Cukup mudah. Allah kami memberikan aturan. Tyson pernah dihukum tidak boleh bertanding, artinya kalah. Aturan siapa? WBC yang menang. Allah kami dengan hanya selembar keputusan, sebuah firman, dia bisa menunjukkan eksistensinya dan mengalahkan tanpa harus ikut terjun sendiri bertinju. Artinya Tuhannya orang Kristen itu adalah makhluk karena dia ikut menyaksikan. Bagaimana mungkin membuat peraturan tapi terjun sendiri? Orang lain pun pasti akan tertawa. Ini yang membuat peraturan kok malah ikut lomba sendiri, ya Herdi ya. Jadi kamu jangan salah, ada saya Mister Analogi. Terus yang kedua, untuk membuktikan, kematian itu harus dibuktikan dong, saya harus hidup sendiri. Seperti saya bilang, Allah Subhanahu Wa Taala ini pemilik daripada kehidupan dan kematian. Di dalam Quran surat Al-Baqarah diterangkan bagaimana ketika mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu itu tadinya mati, kamu itu tadinya nggak ada, mati itu tidak ada, tidak hidup. Allah menghidupkan, lalu mematikan, dan Allah lah tempat kembali sebaik-baiknya. Artinya di sini kalau pihak Kristen, Tuhannya itu apa? Tuhannya ikut terjun, mati lagi.
Kalau dia dibilang, saya Pak Tom atau Pak Daniel yang ngomong, wah yang masuk akal harus berpikir. Saya justru berpikir, justru yang berpikir logis dan berpikir sehat akan apa ya? Akan berpikir Tuhannya mati, mau 3 hari, bahkan mau semenit pun mati. Artinya terlepas ruhnya dari jasad, berarti dia adalah kefanaan. Dia mati. Siapa yang mengatur jagat raya semesta ini ketika 3 hari Yesus mati? Berarti dia bukan Tuhan. Ada entitas lagi yang mengatur ketika Yesus mati. Dan ketika entitas itu tidak mati, itulah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Tuhannya Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu konsep berpikir ya. Terima kasih. Baik, nggak ada pertanyaan ya, Bang Farhan ya? Ya. Saya tidak perlu bertanya karena tidak itu perlu nanti dipertanyakan. saya jawab. Ditanggapi dong. Atas pernyataan tadi saya berikan kesempatan untuk menanggapi, silakan. Oke. Ya, boleh? Iya, Bro. Oh iya. Atau Bro Tom? Enggak, Bro aja. Oh iya. Jadi Bro Farhan, ini pertandingan. Judulnya saja siapa yang bisa mengalahkan iblis dan maut. Jadi yang kamu bawa itu bukan mengalahkan, tapi sabotase itu, Bro. Kamu harus paham. Ibarat kamu mengatakan kamu adalah api, saya avatarnya. Saya bisa menguasai api, air, tanah, udara, gitu, Bro. Jangan bawa analogi macet begitu, Bro. Jadi itu sabotase namanya. Di dalam pertandingan sabotase seperti itu, Bro, ya, langsung dipidanakan, nggak boleh. Tuhan itu punya wibawa, Bro. Jangan kamu jual wibawa Allah dengan hal-hal yang mensabotase seperti itu. Memalukan itu, Bro. Ya, jangan ya. Jangan diulangi ya, Bro. Oke. Bro Tom mau tambahkan, silakan. Ya, jadi memang kalau di Islam kan sudah diciptakan kematian itu dengan kehidupan duluan. Jadi Allah itu sumber kematian juga. Jadi begini, ketika di dalam kita bicara konsep Kristen, ya manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia ini diciptakan, dia itu diciptakan dari tanah itu menyangkut jasmanianya. Ketika dia melanggar jasmanianya itu kan ternoda oleh dosa dan terputus dengan Allah. Jadi konsep mati, maut itu terputus dengan Allah yang merupakan sumber hidup. Nah, rohnya adalah benar-benar dari Allah juga, karena Allah itu sumber roh kan, sumber kehidupan kan, dia adalah roh yang superior, lewat dia meniupkan nafasnya, dari nafas itu dibentuk roh manusia, Zakaria 12 ayat 1. Nah itu ternoda. Jadi Allah Kristen itu ada belas kasihan dan ada keadilannya. Dia tidak bermain curang di situ. Karena kan manusia yang sudah semuanya pasti udah tidak mungkin menyelamatkan manusia juga. Jadi dialah yang menjadi daging, hadir di dalam dunia ini, membawa kehadirannya itu di dalam daging. Nah dagingnya inilah yang jasmanianya ini menjalani hukum-hukum Tuhan dan tidak berdosa sama sekali. Dia dicobai padang gurun, tidak ada dia mengiyakan perkataan iblis ya. Bahkan sampai dia tewas di kayu salib, dia tidak melakukan satu hujatan atau balas-membalas, dia tetap benar. Jadi secara jasmania dia benar. Dan ketika kematiannya, tubuh jasmanianya itu tidak binasa loh, tidak musuh. Malah dia ketika roh Allah kembali kepadanya, kepada jasmaninya menghidupkannya, itu menjadi tubuh kemuliaan sempurna ya. Nah inilah yang menjadi dasar untuk kebangkitan orang-orang percaya kepada Kristus. Inilah menjadi dasar pengharapan bahwa orang yang percaya kepada Dia pasti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena Dia mengalahkan maut. Nah contoh ya, saya komparasi dengan misalnya surah 7 ayat berapa, 13, 12, 13, 14 gitu ya, ketika iblis disuruh bersujud kepada manusia, terus menolak. Karena menurut iblis, manusia itu lebih rendah dari dia dan sumber kerusakan di muka bumi. Iya, ketika Allah menghukum, dia minta ditangguhkan. Nah kita lihat ya, Allah menyetujui permintaan, mengiyakan omongan iblis. Kemudian ternyata omongan iblis itu terbukti. Kan kita lihat, ternyata sumber kerusakan di muka bumi ini ya juga banyak manusia kan. Nah coba kita bandingkan ya.
Jadi di dalam kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, tidak ada satupun perkataan iblis diain, akhirnya diusir, enyahlah iblis, dan gitu, itu ya. Jadi konsepnya kita itu saya nggak bisa membantah ya. Kalau saya dikasih kesempatan membantah, karena begini, mati langkah itu. Karena begini, judul jangan dipotong dulu, Bro. Karena judulnya begini, Bro. Judulnya begini. Kalau saya kasih kesempatan 3 menit aja, kalian akan mati. Pak Farhan, ditahan dulu Pak Farhan. Siapakah yang mengalahkan? Kan judulnya kan begini, siapakah yang mengalahkan maut dan iblis? Nah, iya kan? Lihat nanti iblis di penghujung akhir zaman. Ya, dilempar ke lautan api sama orang-orang yang menolak Yesus. Orang menolak Yesus itu ya menolak kehidupan. Mereka dilempar semua ke lautan api, terpisah selama-lamanya dengan Tuhan gitu. Oke. Saya 10 detik aja, Bang. Tambah. Iya, silakan. Tolong moderator. Ya, 10 detik aja. Sedikit moderator. 10 detik aja. Ini silakan Pak Daniel tambahkan. Oke. Jadi di situ jelas tadi ya, iblis menolak perintah Allah menyembah manusia atau sujud kepada manusia, tetapi di satu sisi Allah malah mengikuti perkataan iblis gitu. Perkataan Allah nggak diikuti iblis, tapi perkataan iblis yang diikuti Allah. Ini jadi lucu saya lihat ya. Oke, silakan itu aja. Moderator izin interupsi boleh? Menanggapi. Iya. Oke, nanti saya pikir untuk interupsinya di akhir itu saja. Kalau mau bahas lanjutan di akhir closing aja, closing. Di closing aja benar. Makanya sebentar. Ini kan kita kan belum meng-compare. Nanti ini kesannya kita seakan akan tidak. Sebenarnya harusnya ketika ada narasi yang mengambang kewajiban kita, karena ini di rumah Islam loh. Ini bahaya, katanya mohon maaf. Ilhamnya dari iblis loh. Makanya moderator fungsinya supaya kalau terjadi saling balas sambil balas tidak akan selesai, Pak. Makanya sekarang tidak akan selesai, makanya ada moderator dari pihak Kristen untuk keadilan sini terjadi, Pak. Nah, tapi ini narasi ini yang saya baca itu kesannya waktunya dia banyak banget, terus seakan-akan malah kayak ini. Ini moderator yang Muslim ada nggak? Iya, saya Muslim. Jadi udah cukup tadi ya, kita adil ya tadi. Jadi, Pak Kusnadi bertanya dan tidak menanggapi. Jadi dari kita juga begitu. Silakan selanjutnya Pak Ersa nanti mau menanggapi, mau ini terhadap yang tadi, silakan Pak Ersa. Di closing aja, Bro. Langsung statement closing aja. Bang Dia langsung statement closing aja. Nanti kalau mau langsung statement closing aja. Aku mau ngomong mau di closing gimana ini? Ya nanti silakan dilanjutkan. Tadi saya closing sedikit deh. Bang Tom tadi sedikit. Jadi gini Bro, di closing aja. Ada yang mau diluruskan di situ, silakan di closing di situ. Gini ya. Ini berapa menit lagi? Bang Tom. Coba Pak Elsa juga menjawab kami tadi kan menjawab. Tadi ada Pak Dia ya, Pak Dia dipercayakan moderator. Pak Tom diam dulu. Pak Dia berapa menit lagi sisa waktu musim apa? Ada apa nggak ada? Kan oke, gini aja. Ini kan sudah usulan closing ya. Jadi di closing silakan dari pihak Kristen closing, kemudian nanti diakhiri pihak Muslim. Berapa orang yang mau closing? Kita buka waktunya. Berapa menit mau closing? Sebaiknya satu orang aja perwakilan dari pihak Kristen, 1 orang, pihak Muslim 1 orang untuk mempercepat waktu. Gitu aja saya pikir ya Bang Herdi ya. Masih bisa ditaruh timer nggak? 5 menit cukup kira-kira? Ya, mau 3 orang silakan, mau 3 orang. Waktu aja, nggak apa-apa. Ya, menyesuaikan waktu aja 5 menit. Oke, lanjut. 5 menit untuk 3 orang. Iya, boleh. Boleh. Apa 5 menit masing-masing? Berarti 15 berarti. 5 menit. Saya pastikan akan closing di bawah 1 menit. Ya, silakan nanti selanjutnya dilanjut sama. 5 menit aja. Oke. Benar, 5 menit. Tolong di-set Bang, 5 menit. Oke, yang bawah. Oke, 5 menit untuk pihak Kristen silakan. Bertiga juga silakan 5 menit. Dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bro Edi.